Suami tega bermain api dengan ibu tiriku sendiri. Ku balas mereka dengan sakit luar biasa. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Suara denting gelas anggur kristal beradu pelan, merayakan 2 tahun usia pernikahan yang terasa bagai mimpi indah bagi Aruna. Malam itu, di balkon apartemen mewah mereka yang menyajikan pemandangan kerlip bintang kota Jakarta, semua terasa sempurna. Aruna, dengan gaun sutra peach yang lembut, memandang suaminya, Revan. Pria itu, dengan ketampanan yang memesona dan senyum menawan yang selalu berhasil meluluhkan hatinya, adalah pusat dunianya. Selamat ulang tahun pernikahan, sayang. Semoga kita selalu seperti ini, ya. Aku mencintaimu, Revan, bisik Aruna, matanya memancarkan rasa syukur yang mendalam. Revan membalas tatapan itu, senyumnya terkembang, namun ada sekelebat bayangan tak terdefinisikan yang melintas di matanya, seperti riak air di permukaan kolam yang tenang. Tentu saja, Ru. Aku juga mencintaimu. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku, jawab Revan, lalu mengecup kening Aruna dengan lembut. Ciuman itu hangat, tetapi Aruna merasakan ada lapisan es tipis di bawah kehangatan itu. Aruna adalah pewaris tunggal perusahaan desain interior ternama, Senja Kencana, yang didirikan oleh mendiang ayah kandungnya. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, beban perusahaan jatuh ke pundaknya, dibantu oleh Revan yang menjabat sebagai kepala pemasaran, dan tentu saja, ibu tirinya, Siska, yang memegang posisi manajer keuangan. Revan, suaminya, adalah sosok yang ambisius dan sangat cerdas, terutama dalam hal bisnis. Mereka bertemu di bangku kuliah, dan Revan adalah cinta pertama Aruna. Kehidupannya yang datang dari latar belakang sederhana, seringkali membuat Revan merasa harus membuktikan diri. Semangatnya untuk maju adalah salah satu hal yang paling Aruna kagumi. Namun, belakangan ini, ambisi itu seperti pisau bermata dua. Ia menyayat waktu kebersamaan mereka dan menyelimuti Revan dalam aura misterius. Sayang, kamu kenapa? Sejak pulang kantor tadi, kamu terlihat melamun, tanya Aruna, merusak keheningan romantis itu. Saat ia melihat Revan kembali larut dalam pikirannya, tatapannya jauh menembus kegelapan malam. Ia pindah posisi, memijat bahu Revan dengan jari-jari lembutnya. Revan tersentak. Cepat-cepat menutup layar ponselnya yang menyala dan menyembunyikannya di saku celana bahan mahalnya. Gerakan refleks itu cukup untuk menanamkan benih kecurigaan di hati Aruna. Ah, tidak apa-apa, Ru. Hanya pekerjaan. Ada proyek besar yang membuatku stres, jawab Revan, berusaha terdengar santai. Ia meraih tangan Aruna dan menggenggamnya erat, seolah ingin meyakinkan bukan hanya Aruna, tapi juga dirinya sendiri. Kamu tahu, proyek renovasi villa di puncak itu memakan banyak energi. Tekanannya tinggi, apalagi kita harus bekerja sama dengan, sudahlah. Bekerja sama dengan Siska, potong Aruna. Ia tahu Revan enggan menyebut nama ibu tirinya itu. Aku mengerti. Aku juga merasa ada yang aneh dengan Siska akhir-akhir ini. Siska. Nama itu adalah duri dalam daging dalam hidup Aruna. Ibu tiri yang dinikahi ayahnya 2 tahun sebelum ayahnya wafat. Usia Siska hanya terpaut 5 tahun di atas Aruna, membuatnya lebih terasa seperti seorang kakak ipar yang angkuh ketimbang seorang ibu tiri yang penyayang. Siska sangat cantik, dengan daya tarik yang dingin dan perhitungan. Ia selalu tampil sempurna, pakaiannya mahal, dan tatapannya penuh kuasa. Sejak awal, Aruna merasakan aura kompetisi yang kuat dari Siska, terutama dalam hal menguasai perusahaan. Kenapa, Ru? Ada masalah dengan ibu tirimu itu? Tanya Revan, suaranya kembali tegang. Aruna menghela napas. Aku sudah mendiskusikan detail renovasi villa itu dengannya tadi sore. Dia terlihat sangat mendominasi, Revan. Semua idenya harus disetujui, dan dia bahkan bersikeras agar kita bertemu di luar jam kerja untuk membahas detail yang katanya sangat sensitif dan rahasia. Dia bilang, tidak nyaman membahas hal itu di kantor. Agak aneh, bukan? Seolah dia ingin memegang kendali penuh di luar jam kantor.
Revan hanya bergumam pelan, tanpa menatap mata Aruna. Ia mengambil kembali ponselnya dan berpura-pura mengecek email. Mungkin memang ada hal yang harus dirahasiakan dari karyawan lain. Ru, fokus pada proyek. Jangan banyak pikiran. Ucapan Revan seperti angin lalu, tidak menenangkan sama sekali. Malah sebaliknya, mengobarkan api kecil kecurigaan dalam dada Aruna. Sejak kapan Revan menjadi pembela Siska? Bukankah Revan juga sering mengeluhkan sifat Siska yang otoriter dan manipulatif? Keesokan harinya, Aruna sengaja datang terlambat ke kantor, pura-pura ada urusan dengan klien. Ia ingin melihat interaksi Revan dan Siska di lingkungan kerja, tanpa kehadirannya. Saat ia tiba di lobi, ia melihat Siska sedang berdiri di depan lift, memegang tas tangan bermereknya. Tak lama, Revan keluar dari ruangannya di lantai 2, terburu-buru. Mereka berpapasan, dan yang mengejutkan Aruna adalah, alih-alih saling menyapa formal, Siska melirik Revan dengan tatapan intens, dan Revan membalasnya dengan anggukan kepala yang hampir tak terlihat, sebuah sandi rahasia yang terjalin dalam keheningan. Kemudian, Revan bergegas pergi melalui pintu samping, sementara Siska masuk ke dalam lift dengan senyum misterius. Ada permainan apa ini? Batin Aruna. Perasaan tidak nyaman itu kini berubah menjadi firasat buruk yang tajam. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Revan seringkali mendadak harus rapat mendadak di luar kota. Sementara Siska juga selalu punya alasan untuk pergi dari kantor lebih awal. Alibi mereka selalu sejalan, terlalu selaras untuk disebut kebetulan. Aruna mulai menyelidiki hal-hal kecil. Ia memperhatikan bau parfum. Revan sering pulang dengan aroma yang berbeda dari parfumnya sendiri. Aroma mask yang kuat dan mewah, persis seperti parfum yang Siska pakai. Tapi saat Aruna menanyakan, Revan selalu menjawab, "Aku bertemu klien asing, Ru. Mungkin wanginya menempel." Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Revan mengatakan ia harus pergi ke Surabaya untuk pertemuan investor. Aruna mengantarnya ke bandara. "Jangan lupa kabari aku begitu sampai." "Ya, sayang," kata Aruna, berusaha tersenyum hangat. "Pasti, Ru. Jaga diri baik-baik," jawab Revan, memeluknya sekilas, terburu-buru, seolah ingin segera lepas dari pelukan Aruna. Setelah Revan menghilang di balik gerbang keberangkatan, Aruna tidak langsung pulang. Ia kembali ke mobil dan mengambil ponsel Revan yang sengaja ia lupakan, pinjam sebelumnya. Aruna sudah menyiapkan rencana kecil. Ia telah menginstal aplikasi pelacak dan penyadap di ponsel itu beberapa hari yang lalu, sebagai bentuk antisipasi terhadap kecurigaannya yang tak kunjung hilang. Ia memasang mode senyap dan meninggalkan ponsel itu di saku jaket yang Revan bawa. Aruna memantau pergerakan Revan. Bukannya menuju Surabaya, lokasi ponsel Revan malah berhenti di sebuah jalan sepi, jauh dari keramaian, di pinggiran Jakarta. Bukan di Bandara Surabaya, bukan pula di hotel tempat rapat. Dengan tangan gemetar dan hati yang berdegup seperti genderang perang, Aruna menyalakan mobilnya dan melaju menuju lokasi yang ditunjukkan oleh aplikasi pelacak itu. Ia tahu, kebenaran yang akan ia hadapi mungkin akan menghancurkannya, tetapi ia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Setengah jam kemudian, mobil Aruna berhenti di kejauhan, tersembunyi di balik semak-semak rimbun, di depan sebuah villa mewah bergaya modern minimalis yang tampak sunyi. Jantungnya mencelos melihat mobil Revan terparkir rapi di halaman depan. Aruna mematikan mesin, menahan napas. Ia menunggu. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan gerbang villa. Siska turun dari taksi, dengan kacamata hitam besar dan syal sutra menutupi lehernya. Ia tampak sangat hati-hati, pandangannya menyapu sekeliling. Aruna merasakan darahnya seakan membeku. Dingin menjalari seluruh tubuhnya, merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Siska memasukkan kode kunci, lalu pintu gerbang terbuka otomatis. Begitu Siska melangkah masuk, pintu utama villa terbuka, dan Revan muncul dengan senyum lebar. Senyum yang jauh lebih lepas dan tulus dari yang pernah ia berikan kepada Aruna belakangan ini. Revan meraih pinggang Siska. Mereka berpelukan. Pelukan itu terlalu erat, terlalu intim, untuk sekadar hubungan kerja atau keluarga. Dan kemudian, hal yang paling Aruna takuti terjadi. Revan menunduk, mencium Siska. Ciuman yang penuh gairah, tidak terburu-buru,
seolah waktu telah berhenti untuk mereka berdua. Aruna mencengkeram kemudi mobil, kukunya memutih. Air matanya sudah kering di pelupuk, digantikan oleh kehampaan yang menganga. Suaminya dan ibu tirinya. Kolaborasi paling keji dan tidak masuk akal yang pernah ia bayangkan. Sebuah racun dalam madu yang ia santap habis-habisan selama 2 tahun ini. Aruna tidak berteriak, tidak menangis histeris. Ia hanya menekan tombol rekam video di ponselnya, membidikkan lensa melalui kaca mobil. Ia merekam setiap detik pengkhianatan itu, setiap sentuhan, setiap tawa lirih yang sampai ke telinganya. Ia tahu, air mata tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saat Revan dan Siska menghilang di balik pintu villa, Aruna duduk membatu. Ia tidak ingin konfrontasi. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Ia ingin mereka membayar mahal untuk sakit yang luar biasa ini. Kalian ingin bermain api? Baiklah. Aku akan buat kalian merasakan sakit yang tak terbayangkan. Bukan dengan pertengkaran, tapi dengan kehancuran yang terencana. Bisik Aruna, suaranya serak, matanya yang semula polos kini memancarkan tekad yang dingin dan mematikan. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Aruna tidak lagi menjadi korban, tetapi sang dalang yang akan menggerakkan bidak-bidak pengkhianatan ini menuju kehancuran mereka sendiri. Ia akan membalas mereka dengan sakit yang luar biasa. Dan kehancuran itu akan dimulai dari dalam, dari tempat yang paling mereka jaga, reputasi dan ambisi mereka. Aruna menyalakan mesin mobil, meninggalkan villa itu bersama bukti keji dan rencana balas dendam yang baru saja lahir. Aruna kembali ke apartemennya dini hari, membawa beban kenyataan yang jauh lebih berat daripada yang bisa diangkat oleh tubuhnya. Kehampaan yang ia rasakan semalam perlahan menguap, digantikan oleh emosi baru yang tajam dan dingin, tekad. Ia memandangi wajahnya di cermin. Mata yang semalam memerah karena menahan tangis, kini memancarkan sorot mata yang tegas, seolah telah melihat jurang dan memutuskan untuk melompat, bukan karena putus asa, melainkan karena ia tahu ia memiliki sayap tersembunyi. Ia harus mengenakan topeng seorang istri yang bahagia dan naif, yang sama sekali tidak menyadari badai di balik cakrawala. Aruna beranjak ke lemari pakaian Revan. Ia mengambil jaket yang dikenakan Revan semalam, mencari sakunya dengan gerakan yang hati-hati. Jantungnya kembali berdesir saat tangannya menyentuh sesuatu yang keras di saku dalam jaket tersebut. Sebuah casing rokok metalik, berwarna biru gelap dengan ukiran naga minimalis. Ia membuka tutupnya. Isinya hanya 2 batang rokok premium, merek yang sangat dikenalnya. Merek rokok yang selalu dihisap oleh Siska. Aruna meletakkan casing itu di meja samping tempat tidur, di bawah tatapan dinginnya. Revan tidak merokok. Ini adalah tanda tangan fisik yang tidak bisa dihapus, selain rekaman video di ponselnya. Bukti ini sempurna. Pagi menjelang, Aruna memutuskan untuk menghubungi Revan. Ia harus memantapkan alibi suaminya. Aruna mengambil ponselnya dan menelepon Revan. "Halo, sayang? Kamu sudah sampai di Surabaya?" Suaranya terdengar lembut, sedikit manja, sempurna menirukan istri yang merindukan suaminya. Terdengar jeda singkat di seberang sana, disusul suara Revan yang terdengar serak, seolah baru bangun tidur. "Ah, iya, Ru. Baru saja sampai, dan langsung ke hotel. Perjalanan semalam sungguh melelahkan." "Aku tahu. Pasti kamu capek sekali. Aku khawatir. Kamu baik-baik saja kan?" Aruna bertanya dengan nada yang menunjukkan kepedulian yang tulus, sebuah pertunjukan sandiwara kelas atas. "Aku baik, sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu juga jaga diri di rumah, ya. Jangan lupa sarapan." "Aku akan telepon lagi nanti," jawab Revan, suaranya sedikit terburu-buru. "Tentu. Love you, always." "Love you too," balas Revan, lalu sambungan terputus. Aruna meletakkan ponselnya, bibirnya membentuk senyum pahit. Pria itu berbohong dengan sangat mulus. Jaring baja yang akan ia pasang harus lebih kuat dan tak terlihat daripada kebohongan mereka. Aruna mulai merangkai benang-benang rencana balas dendamnya, dan semuanya akan dimulai dari tempat yang paling mereka junjung tinggi, kantor Senja Kencana. Siang harinya, Aruna sengaja datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia menuju ruangan Siska. Siska tampak terkejut melihat Aruna datang tanpa pemberitahuan. "Aruna?
Ada apa? Tumben sekali kamu sudah di kantor jam segini. Bukankah kamu bilang ada janji dengan supplier material? Tanya Siska, nadanya dipenuhi pertanyaan dan sedikit ketegangan. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Aruna membalas senyum itu. Senyumnya kini adalah topeng yang sempurna. Aku batalkan, Siska. Aku merasa kurang enak badan, sedikit pusing. Tapi aku tidak mau pekerjaan tertunda. Aku ingin tahu perkembangan proposal keuangan untuk proyek Villa Puncak itu. Revan menyuruhku segera mengeceknya. Siska langsung berdiri, seolah ada aliran listrik yang menyengatnya. Revan? Kenapa dia menyuruhmu? Bukankah dia sedang di Surabaya? Lagi pula, aku sudah kirimkan berkas itu padamu seminggu yang lalu. Aruna mendekat, menyandarkan diri di meja kerja Siska, membuat wanita itu sedikit mundur karena terkejut. Aku tahu, tapi Revan meminta aku untuk memastikan kembali angka-angka detailnya sebelum dia melakukan presentasi besar. Kamu tahu, Revan sangat teliti. Dia bahkan secara khusus menyebutkan harus double cek perhitungan dana tak terduga di pos-pos pengeluaran sensitif. Siska menjadi pucat. Kata-kata, dana tak terduga, dan sensitif, yang ditekankan Aruna seperti anak panah beracun yang tepat sasaran. Tidak ada yang aneh, Aruna. Semuanya sudah sesuai prosedur. Mungkin Revan terlalu cemas. Kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Biar aku saja yang kirimkan revisi finalnya ke Revan, ujar Siska, cepat-cepat mencoba meraih map di atas mejanya. Aruna dengan cekatan menahan tangan Siska. Jangan, Siska. Revan memintaku, dan aku ingin bertanggung jawab. Aku kan owner di sini. Aku akan cek. Lagi pula, aku menemukan ini di laci meja Revan tadi malam. Sepertinya milikmu. Aruna mengeluarkan casing rokok metalik itu dan meletakkannya di atas tumpukan dokumen Siska. Siska menatap casing itu seolah melihat hantu. Wajahnya langsung tegang. Ini bukan milikku. Aku tidak merokok. Aruna mengangkat alisnya, tatapannya tidak berubah. Oh ya? Tapi desainnya sangat cantik dan mahal. Aku pikir ini merek yang biasa kamu pakai saat meeting dengan klien dari Timur Tengah. Atau, jangan-jangan ini milik Revan? Tapi dia tidak merokok. Aneh ya, bisa ada di laci pribadinya. Aruna sengaja membuat kalimatnya menggantung, membiarkan Siska tenggelam dalam ketakutan. Itu, pasti milik klien yang pernah ia temui di kantor. Iya, pasti begitu. Revan kan sering menerima hadiah aneh dari klien. Elak Siska, suaranya sedikit bergetar. Mungkin saja, Aruna mengangguk, lalu tersenyum manis. Baiklah, Siska. Aku akan ambil berkas ini dulu. Aku percayakan padamu untuk menjaga reputasi perusahaan ini, terutama di mata investor. Kita tidak mau ada kesalahan fatal yang bisa memicu audit besar, kan? Aruna mengambil map proposal keuangan itu dan berbalik pergi, meninggalkan Siska yang kini duduk di kursinya, dengan tatapan kosong, tangannya gemetar memegang casing rokok. Aruna tahu, ketakutan sudah mulai berakar. Sambil berjalan kembali ke ruangannya, Aruna membuka map itu. Matanya menyapu deretan angka-angka. Ia bukan orang keuangan, tetapi ia cukup pintar untuk tahu di mana letak celah. Ia melihat penggelembungan dana yang mencolok pada pos, pengadaan dekorasi khusus, dan biaya transportasi dan akomodasi tim lapangan. Jumlahnya tidak sedikit, jumlah yang cukup untuk membangun sebuah rumah kecil. Aruna duduk di kursinya. Ia mengambil ponselnya dan mengaktifkan mode incognito untuk mencari informasi tentang masa lalu Revan. Bukan tentang pekerjaannya, tetapi tentang keluarga dan latar belakang aslinya. Ia tahu, perselingkuhan adalah puncak gunung es, dan di bawahnya pasti ada fondasi yang lebih gelap. Pencariannya membawa Aruna kepada nama ayah Revan, Pak Handoyo, seorang pengusaha senior di bidang properti yang juga merupakan investor utama di Senja Kencana. Aruna selalu tahu Pak Handoyo dan Revan tidak pernah akur, tetapi ia tidak pernah tahu mengapa. Pak Handoyo selalu sinis terhadap Revan, padahal Revan adalah putra kandungnya. Aruna mencoba menelepon salah satu kontak lamanya, Ibu Lani, seorang sekretaris lama ayahnya yang sangat loyal dan sudah seperti ibunya sendiri. Ibu Lani, apa kabar?
Aku ingin bertanya sedikit tentang masa lalu ayah, dan juga tentang keluarga Pak Handoyo. Aruna memulai percakapan dengan nada hati-hati. Di seberang telepon, Ibu Lani terdiam sejenak. Ada apa, Aruna? Kenapa tiba-tiba kamu tertarik pada masa lalu mereka? Hanya penasaran, Bu. Ayah dan Pak Handoyo dulu kan rekanan dekat. Aku sering dengar sedikit selentingan aneh. Ibu Lani tahu sesuatu yang tidak aku tahu, desak Aruna. Ibu Lani menghela napas panjang. Nak, ada satu cerita yang harus kamu tahu. Dulu, sebelum kamu lahir, ayahmu pernah bersaing ketat dengan Pak Handoyo untuk mendapatkan sebuah proyek besar, dan juga seorang wanita. Wanita itu adalah istri pertama Pak Handoyo, ibu kandung Revan. Aruna terkejut, hatinya berdesir kencang. Apa? Ibu kandung Revan? Iya, dulu, Ibu Revan sempat jatuh cinta pada ayahmu. Hubungan mereka tidak pernah lebih dari sekadar dekat, tapi ini memicu perpecahan yang sangat hebat antara ayahmu dan Pak Handoyo. Pak Handoyo sangat cemburu dan dendam. Ia bahkan pernah mengancam akan menghancurkan perusahaan ayahmu. Ibu Lani berhenti sejenak. Lalu, Ibu Revan meninggal dalam kondisi yang misterius. Pak Handoyo menuduh ayahmu adalah penyebabnya. Astaga, Aruna kini mulai melihat gambaran yang lebih besar. Kebencian Revan terhadap ayahnya, Pak Handoyo, mungkin adalah hasil dari trauma masa lalu itu. Dan lagi, tentang Siska. Dia sebenarnya bukan orang asing. Dia adalah keponakan jauh Pak Handoyo. Pak Handoyo sendiri yang menyuruh ayahmu menikahinya setelah istrimu meninggal, dengan alasan ingin mendekatkan keluarga. Tapi banyak yang bilang, itu adalah cara Pak Handoyo untuk memasukkan mata-mata ke dalam perusahaan ayahmu. Pecahan teka-teki itu mulai menyatu. Perselingkuhan Revan dan Siska, dana perusahaan yang digelembungkan, dan dendam lama antara ayahnya dan Pak Handoyo. Revan, Siska, dan Pak Handoyo, mereka semua terikat dalam sebuah tali temali kusut yang beraroma intrik dan pengkhianatan. Aruna mengakhiri panggilan dengan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lani. Ia memandang berkas proposal keuangan Siska lagi. Sekarang ia mengerti. Revan dan Siska tidak hanya berselingkuh. Mereka sedang menjalankan misi balas dendam dan perampokan yang terencana, memanfaatkan celah dendam lama dan kelemahan Aruna sebagai owner baru. Aruna mengambil keputusan. Balas dendamnya tidak akan lagi berfokus pada sakit hati pribadi. Ia akan menyerang mereka di jantung ambisi mereka. Ia akan menggunakan informasi tentang dendam lama ini sebagai pisau bedah untuk memisahkan Revan dan Siska, lalu mengungkap kejahatan finansial mereka. Baiklah, Revan. Kamu ingin main di atas panggung ambisi? Aku akan siapkan penonton dan juga tirai penutup yang spektakuler. Bisik Aruna pada dirinya sendiri, menyunggingkan senyum kemenangan pertama. Langkah pertama, mencari tahu lebih banyak tentang rahasia finansial dan satu nama yang masih menjadi misteri, Damar, yang ia temukan petunjuknya sebelumnya. Ia akan mencari buku harian lama mendiang ayahnya. Aruna yakin, kunci untuk menguak kejahatan ini ada pada rahasia yang disimpan rapat oleh ayahnya tentang masa lalu Pak Handoyo. Langkah kaki Aruna terdengar sunyi di ruangan kerjanya yang luas, dipenuhi rak buku-buku tebal peninggalan mendiang ayahnya. Setelah menemukan benang merah antara dendam lama Pak Handoyo, peran Siska sebagai keponakan yang dimanipulasi, dan penggelembungan dana, Aruna tahu ia harus mencari akar dari semua intrik ini. Ia yakin, ayahnya bukan hanya korban dendam bisnis, tapi juga memiliki rahasia yang ia simpan rapat-rapat, terutama yang berkaitan dengan Siska. Aruna teringat, ayahnya sering menghabiskan waktu di balik meja kerjanya yang besar, selalu ditemani buku harian bersampul kulit coklat tua. Setelah ayahnya meninggal, Aruna tidak pernah melihat buku itu lagi. Ia menduga Siska telah menyingkirkannya, atau lebih buruk, menyembunyikannya. Aruna mulai menyisir sudut-sudut ruangan itu, mencari setiap celah dan laci tersembunyi. Ia menggeser tumpukan-tumpukan dokumen lama, menggeser patung-patung perunggu koleksi ayahnya. Pencarian itu terasa seperti menggali lubang rahasia yang semakin dalam. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sebuah tombol kecil yang tersembunyi di balik ukiran rumit pada kaki meja kayu jati ayahnya. Ia menekannya. Terdengar bunyi klik pelan, dan sebuah laci kecil di sisi meja yang selama ini tertutup rapat, kini terbuka.
Napas Aruna tercekat. Di dalamnya, terbaring buku harian bersampul kulit coklat tua itu, seolah menunggu pemilik aslinya datang. Di sebelahnya, ada amplop usang yang disegel rapi. Aruna meraih buku itu dengan tangan gemetar. Bau kertas tua dan tinta memenuhi indranya. Ia membuka halaman pertama, tulisan tangan ayahnya, halus dan berwibawa, menyambutnya. 17 Mei 2020. Hari ini Siska datang ke perusahaan. Wanita yang menarik, meski aku tahu ia menyimpan agenda terselubung. Aku harus hati-hati. Ini adalah skema Pak Handoyo untuk memata-mataiku, tapi aku akan memanfaatkannya. Aku butuh Siska untuk menetralkan ancaman dari masa lalu. Aruna membolak-balik halaman demi halaman. Ayahnya menulis tentang ketegangan dengan Pak Handoyo yang dipicu oleh kecurigaan bahwa ayah Aruna berselingkuh dengan istri Pak Handoyo. Lalu, di pertengahan buku, muncul nama yang selama ini hanya menjadi bisikan, Damar. 8 Januari 2020. Damar menghubungiku lagi. Ia butuh uang dalam jumlah besar. Jika tidak, ia akan membongkar rahasia Revan dan Siska. Rupanya, hubungan mereka sudah terjalin jauh sebelum Revan menikah dengan Aruna. Aku tidak bisa membiarkan nama putriku tercemar. Aku harus membayar Damar untuk menghilang, demi menjaga nama baik keluarga dan perusahaan. Aruna membekap mulutnya. Revan dan Siska sudah berhubungan sejak lama. Pernikahannya dengan Revan, pengkhianatan ini, semua adalah bagian dari skenario yang lebih besar dan lebih kejam, berawal dari pemerasan dan rahasia yang disimpan ayahnya. Revan pasti setuju menikahinya untuk mendekati uang ayahnya dan memuluskan rencana dengan Siska. Aruna merasa seperti bidak catur yang baru sadar bahwa ia sedang dimainkan oleh lawan yang cerdik. Aruna kemudian membuka amplop usang itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto lama. Salah satunya, foto Siska muda, hamil besar, sedang berdiri di samping seorang pria bertubuh tegap yang tidak lain adalah Revan. Tiba-tiba, Aruna menyadari, pria yang ia kira Damar di foto lain, sebenarnya adalah pria lain. Foto Siska dan Revan muda itu adalah kunci. Ia menemukan surat bertulis tangan Siska yang ditujukan kepada ayahnya. Pak, saya mohon, jangan biarkan Revan tahu. Dia anak saya, tapi dia harus dibesarkan oleh Pak Handoyo, demi masa depannya. Jika Revan tahu, hidupnya hancur. Damar mengancam akan membongkar semuanya. Saya bersedia menikah dengan Bapak dan bekerja di perusahaan Bapak, asalkan Bapak membantu menyingkirkan Damar dan menjaga rahasia ini selamanya. Revan harus berpikir dia adalah anak Pak Handoyo. Aruna terduduk di lantai, napasnya tersengal. Kepala Aruna terasa dipukul palu godam. Revan adalah anak kandung Siska, bukan anak Pak Handoyo. Dan Siska rela menikah dengan ayahnya, lalu berselingkuh dengan Revan, anak kandungnya sendiri, demi menguasai perusahaan dan membalaskan dendamnya pada Pak Handoyo. Tidak, tunggu. Kenapa Siska harus berselingkuh dengan anaknya sendiri? Aruna kembali membaca surat itu. Revan harus berpikir dia adalah anak Pak Handoyo. Ah, Siska berbohong kepada Revan. Ia menyuruh Revan membenci Pak Handoyo, dan Revan, yang dibesarkan dalam kekerasan emosional Pak Handoyo, percaya bahwa Pak Handoyo adalah ayahnya yang jahat. Siska memanfaatkan dendam Revan untuk mendekatinya, lalu mengikatnya dalam hubungan terlarang dengan dalih cinta, padahal motif sebenarnya adalah balas dendam kepada Pak Handoyo dan merampok perusahaan. Aruna tersenyum getir. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah simfoni kejahatan yang dimainkan dengan sempurna. Kini ia mengerti kenapa Revan dan Siska begitu tertekan saat ia menyebut-nyebut soal keuangan. Mereka tidak hanya mencuri, tetapi juga membiayai Damar agar tutup mulut tentang kebenaran bahwa Revan adalah anak biologis Siska, hasil hubungan gelapnya dengan pria yang bukan Pak Handoyo. Aruna mengambil ponselnya dan menelepon Revan, yang masih mengaku berada di Surabaya. Halo, sayang? Aku baru saja menemukan sesuatu yang aneh. Laporan keuangan dari Siska. Ada yang hilang di sana. Nominalnya cukup besar. Revan. Aku khawatir dia sedang ada masalah dan menggunakan uang perusahaan, kata Aruna, suaranya terdengar cemas. Ini adalah langkah pertamanya untuk membuat mereka panik dan saling mencurigai. Revan di seberang telepon terdengar sangat gugup.
Apa? Hilang? Astaga, Siska itu memang ceroboh. Aku sudah bilang padanya untuk teliti. Kamu jangan katakan ini pada siapapun. Aruna, aku akan kembali secepatnya. Aku akan urus ini. Kamu diam saja. Oke. Tapi, Revan, ini uang perusahaan. Aku takut ini bisa jadi masalah hukum besar. Bagaimana kalau Pak Handoyo tahu? Dia bisa menuntut kita. Aruna terus menekan. Aku bilang jangan berlebihan. Aruna, aku akan selesaikan. Aku tahu cara menghadapi Siska. Pokoknya, jangan sentuh laporan itu. Dan jangan pernah sebutkan nama Damar. Apakah kamu mengerti? Bentak Revan, yang tanpa sadar telah mengucapkan nama kunci itu. Aruna terdiam sesaat, seolah terkejut dengan bentakan itu. Damar? Siapa Damar? Revan? Kenapa aku tidak boleh menyebutkannya? Revan menyadari kesalahannya. Terdengar suara desahan kasar dari seberang. Bukan siapa-siapa. Ru. Itu hanya nama klien lama yang sering disebut Siska. Sudah, lupakan saja. Aku akan kembali besok pagi. Baiklah, Revan. Aku akan menunggumu. Jangan lupa kabari Siska soal ini. Dia harus tahu betapa seriusnya masalah ini. Ucap Aruna dengan nada final, berhasil menanamkan benih kecurigaan antara ibu dan anak itu. Setelah sambungan terputus, Aruna tersenyum tipis. Aruna sudah tahu bahwa Revan dan Siska akan segera bertemu dalam kepanikan. Aruna telah melemparkan granat waktu dan sekarang tinggal menunggu ledakannya. Ia mengambil buku harian itu lagi. Tujuannya kini berubah. Balas dendamnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keadilan mendiang ayahnya yang difitnah dan dikhianati, dan untuk membongkar jaringan kebohongan yang telah merusak hidup banyak orang. Ia tidak akan membalas dengan amarah, melainkan dengan kebenaran yang menyakitkan bagi mereka berdua. Aruna menatap laporan keuangan Siska dan foto Revan kecil bersama Siska muda yang sedang hamil. Ia melihat dua orang yang terperangkap dalam jaring kebohongan yang dirajut oleh trauma dan ambisi. Ia merasa iba, tetapi rasa iba itu tidak lebih besar dari rasa sakit akibat pengkhianatan yang mereka lakukan padanya. Malam itu, Aruna memutuskan untuk menghubungi satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya secara rahasia dan memiliki pengaruh besar, Pak Handoyo. Aruna tahu, Pak Handoyo adalah ayah kandung Revan yang sebenarnya, meskipun Revan tidak mengetahuinya. Plot twist kecil dari Ibu Lani ini harus ia gunakan untuk membalikkan keadaan. Ia menelepon Pak Handoyo. Selamat malam, Pak Handoyo. Maaf mengganggu malam Anda. Saya Aruna. Saya ingin bertemu dengan Bapak besok. Ada hal yang sangat penting yang menyangkut Revan, Siska, dan Senja Kencana. Ini tentang sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah hidup Bapak, ujar Aruna dengan nada serius dan penuh hormat. Pak Handoyo terdengar terkejut. Aruna? Ada apa? Apa Revan dan Siska berulah lagi? Lebih dari itu, Pak. Ini tentang integritas perusahaan dan masa lalu yang terpendam. Bisakah kita bertemu tanpa sepengetahuan Revan dan Siska? Saya yakin, Bapak akan membutuhkan semua informasi yang akan saya berikan, jawab Aruna, menjebak Pak Handoyo dalam rasa penasaran dan ketakutan. Setelah Pak Handoyo setuju untuk bertemu secara rahasia di tempat yang jauh dari kantor dan rumah, Aruna menghela napas lega. Bidak catur terpenting telah ia gerakan. Besok, ia akan memulai proses kehancuran mereka, langkah demi langkah, dimulai dari membongkar kebohongan tentang Revan adalah anak kandung Siska. Itu akan menjadi sakit luar biasa yang pertama. Aruna meletakkan buku harian ayahnya dan bersiap untuk tidur. Ia tidak lagi tidur di pelukan kebohongan. Ia tidur di atas tumpukan rahasia yang akan ia ledakan. Ia kini adalah Aruna yang baru, sang pembalas dendam yang tenang. Pagi menyambut Aruna dengan janji keadilan. Ia berdandan sederhana, mengenakan pakaian kerja yang profesional namun tegas. Di dalam tas tangannya, tersimpan aman buku harian bersampul coklat tua milik mendiang ayahnya dan salinan laporan keuangan yang dimanipulasi oleh Siska. Senyum kecil yang menghiasi bibirnya bukanlah senyum bahagia, melainkan senyum percaya diri seorang jenderal yang siap memasuki medan perang. Aruna memilih sebuah kafe tua yang terpencil di pinggiran kota untuk bertemu Pak Handoyo. Tempat itu menawarkan privasi,
Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan mata-mata yang mungkin saja ditanam Revan atau Siska. Pak Handoyo tiba 5 menit lebih awal. Pria parubaya itu tampak lelah dan cemas. Raut wajahnya menyeratkan beban masalah yang terpendam lama. Ia duduk di hadapan Aruna, tangannya memegang cangkir kopi dengan erat. "Aruna, langsung saja. Apa yang terjadi?" "Tentang Revan. Dia membuat masalah apa lagi?" "Jujur saja, hubungan kami memang tidak pernah baik. Dia selalu membenciku tanpa alasan jelas," tanya Pak Handoyo, suaranya syarat keputusasaan. Aruna menatapnya lurus. Ini adalah momen krusial. Ia harus menyampaikan kebenaran dengan empati, bukan dengan amarah. "Pak Handoyo, saya datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk mencari keadilan. Dan saya menemukan kebenaran yang sangat menyakitkan. Kebenaran yang akan mengubah cara Bapak memandang hidup Bapak, terutama Revan dan Siska." Aruna menarik napas. "Bapak tahu, Revan dan Siska berselingkuh." Pak Handoyo menggebrak meja dengan pelan. "Saya sudah menduga. Anak tidak tahu diuntung. Tapi apa hubungannya dengan Siska? Ibu tiri kamu itu keponakan jauh saya." Aruna menggeleng perlahan. "Hubungannya jauh lebih dalam, Pak. Revan dan Siska tidak hanya berselingkuh. Mereka adalah komplotan. Mereka memanipulasi keuangan Senja Kencana selama berbulan-bulan. Laporan yang saya bawa ini adalah buktinya." Aruna menyerahkan salinan laporan keuangan itu. Pak Handoyo mengambilnya. Matanya menyapu angka-angka, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Sebagai seorang pengusaha senior, ia langsung mengerti bobot kejahatan ini. Ini manipulasi yang sangat jelas. Jumlahnya sangat besar, desis Pak Handoyo. "Mereka gila. Mereka merusak perusahaan yang kamu warisi, Aruna." "Bukan hanya itu, Pak. Motif mereka bukan hanya uang. Mereka ingin balas dendam dan menguasai perusahaan saya. Dan juga menghancurkan Bapak," kata Aruna, suaranya melembut, tetapi pesannya menusuk. "Menghancurkan saya? Kenapa?" tanya Pak Handoyo. Suaranya kini bergetar, wajahnya memucat. Aruna meletakkan buku harian ayahnya di atas meja. "Revan percaya, Pak, bahwa Bapak adalah orang yang membuat ibu kandungnya meninggal. Ia percaya Bapak mencuri ayahnya. Dan ini, Pak, yang paling menyakitkan bagi Bapak." Aruna membuka amplop usang yang ia temukan. Di dalamnya, ada surat dari Siska kepada ayahnya. "Bacalah, Pak. Ini surat dari Siska kepada mendiang ayah saya, bertahun-tahun yang lalu." Pak Handoyo membaca surat itu. Tangan tuanya bergetar hebat. Wajahnya berganti-ganti warna, dari merah karena marah menjadi putih pasi karena terkejut. Setelah selesai, Pak Handoyo menutup surat itu. Air matanya menetes ke atas meja. "Astaga, jadi Siska yang menikah dengan ayahmu. Dialah yang menyuruh Revan membenciku? Dan Revan percaya bahwa Siska adalah kekasih terlarangnya? Padahal Siska adalah ibu kandungnya." Suara Pak Handoyo tercekat. Kebenaran itu mencekiknya. Aruna mengangguk, memberinya waktu untuk mencerna kenyataan yang sungguh menyakitkan itu. "Iya, Pak. Siska memanfaatkan dendam Revan dan memanipulasi Revan, anak kandungnya sendiri, untuk melancarkan kejahatan ini, dan sekaligus menjebak Bapak dalam masalah hukum dan moral. Saya tidak percaya. Putriku, mantan istriku, semua kebohongan ini. Saya selalu berpikir Revan membenciku karena saya terlalu keras padanya. Saya tidak pernah tahu dia adalah anak biologis Siska." Pak Handoyo menunduk, bahunya bergetar. "Siska menyembunyikan kehamilan itu dan menuduh saya, karena dia takut Damar, pria yang ia cintai, akan pergi, dan juga ingin uang untuk menutup mulut Damar. Saya telah hidup dalam kebohongan selama puluhan tahun, Aruna." Aruna meletakkan tangannya di atas tangan Pak Handoyo. "Saya minta maaf, Pak. Tapi sekarang, kita tahu kebenarannya. Balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah, tetapi dengan mengungkap kebenihan ini secara perlahan, membuat mereka merasa sakit yang luar biasa karena telah kehilangan segalanya, termasuk satu sama lain." "Lalu, apa rencanamu, Aruna?" tanya Pak Handoyo. Kini tatapannya kembali tajam. Api balas dendam mulai menyala di matanya.
Kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bapak akan masuk sebagai penyelamat di perusahaan saya. Saya akan menempatkan Revan dan Siska dalam posisi yang sangat terdesak di kantor. Posisi di mana mereka harus saling mengandalkan, tetapi juga saling mencurigai, jelas Aruna. Setelah pertemuan dengan Pak Handoyo, Aruna kembali ke kantor. Ia memanggil Revan dan Siska ke ruangannya. Revan baru saja tiba dari Surabaya pagi itu. Wajahnya tampak lelah dan sedikit panik setelah telepon Aruna semalam. Siska juga terlihat gelisah. Aku punya kabar baik. Aruna memulai dengan senyum lebar. Revan dan Siska saling pandang, bingung. Aku sudah bertemu dengan Pak Handoyo. Dia sangat terkesan dengan progres kita di proyek Villa Puncak. Saking terkesannya, dia setuju untuk menambah investasi besar-besaran untuk proyek baru, sebuah resort mewah di Bali. Ini adalah kesempatan kita untuk melambungkan nama Senja Kencana ke tingkat internasional. Aruna menjelaskan, matanya berbinar, sebuah kilauan palsu yang sempurna. Revan tersenyum, tetapi matanya tampak skeptis. Bali? Itu proyek raksasa. Ru, apakah kamu yakin Pak Handoyo akan mengizinkannya? Tentu saja. Aku sudah meyakinkannya. Tapi ada syaratnya. Aruna menarik kursinya lebih dekat ke meja. Pak Handoyo meminta Revan untuk menjadi bendahara proyek dan Siska menjadi koordinator keuangan lapangan. Posisi ini sangat penting karena melibatkan dana ratusan miliar dan laporan harus langsung ke Dewan Direksi yang dipimpin Pak Handoyo sendiri. Jadi, setiap pengeluaran harus sangat transparan. Kalian harus bekerja sama secara mutlak, saling mengawasi, dan saling bertanggung jawab. Siska terkejut. Koordinator keuangan lapangan? Kenapa tidak aku saja yang menjadi bendahara proyek seperti biasanya? Karena Revan yang lebih paham seluk-beluk manajemen proyek. Siska, kamu lebih detail dalam perhitungan pengeluaran sehari-hari. Tugasmu memastikan uang yang dikeluarkan di lapangan sama persis dengan yang dilaporkan Revan, jawab Aruna, memberikan simpul yang rumit yang harus mereka pecahkan bersama. Aruna tahu, dengan menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka harus saling memeriksa satu sama lain, mereka akan saling curiga. Mereka takut salah satu akan membongkar manipulasi dana yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dan satu hal lagi, Aruna melanjutkan, matanya kini menatap Revan. Pak Handoyo meminta kamu, Revan, untuk menyiapkan presentasi keuangan yang sangat detail. Dia bilang, dia ingin melihat integritas dan transparansi dalam setiap pos pengeluaran. Dia sangat menekankan soal dana tak terduga dan biaya akomodasi. Katanya, dia ingin semua info asli dan detail transfer dana dilampirkan, bukan hanya salinannya. Wajah Revan langsung pias. Ia tahu, di pos-pos itulah mereka menyembunyikan dana yang digelembungkan untuk membiayai damar dan kepentingan pribadi mereka. Baiklah, Aruna, kami akan siapkan semuanya, kata Siska, mencoba bersikap tenang, tetapi suaranya sedikit tercekat. Ia melirik Revan dengan tatapan penuh pertanyaan, seolah berkata, bagaimana kita akan menutupi ini? Bagus. Aku percaya pada kalian berdua. Aku bangga memiliki tim yang solid dan profesional seperti kalian. Aruna tersenyum. Senyumnya kini terasa seperti pisau yang disembunyikan dalam kelopak mawar. Setelah Revan dan Siska keluar, Aruna menelepon Pak Handoyo. Rencana berjalan lancar. Pak, mereka sudah saya tempatkan di posisi di mana mereka harus saling mengawasi. Dan mereka tahu, Bapak mengincar pos-pos pengeluaran yang sensitif. Selanjutnya, kita akan mulai menyebarkan isu kesehatan, Siska. Baik, Nak. Saya akan bantu memantau dari Dewan Direksi. Mereka akan merasakan panasnya tekanan, jawab Pak Handoyo. Suaranya kini terdengar penuh semangat. Aruna tahu, perang psikologis baru saja dimulai. Ia telah menaburkan bibit kecurigaan, dan kini, ia hanya perlu menyiramnya dengan detail-detail kecil yang akan membuat Revan dan Siska saling menyalahkan dan membongkar kejahatan mereka satu sama lain. Sakit luar biasa yang ia berikan adalah rasa sakit karena dihantui oleh kebohongan mereka sendiri. Setelah berhasil menempatkan Revan dan Siska di bawah pengawasan ketat, Aruna mulai melancarkan serangan keduanya, perang informasi halus. Ia tahu, dalam permainan intrik, reputasi dan kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga.
Aruna bersikap lebih manis dan perhatian dari biasanya kepada Revan. Ia sering menyiapkan makan siang di kantor untuknya, selalu dengan alasan, "Aku kasihan, kamu pasti sangat stres karena tekanan dari Pak Handoyo." Perhatian yang tiba-tiba ini membuat Revan merasa bersalah, tetapi juga membuatnya semakin lengah dan terjerumus ke dalam perangkap Aruna. Suatu sore, Aruna sengaja duduk di kantin kantor, tempat para staf senior sering berkumpul. Aruna berpura-pura sedang berbicara santai dengan seorang junior manajer yang sangat loyal padanya, bernama Gendis. "Gendis, aku benar-benar khawatir dengan Siska," kata Aruna, suaranya dipelankan, tetapi cukup lantang agar beberapa orang di meja sebelah, termasuk seorang direktur yang dekat dengan Pak Handoyo, bisa mendengarnya. Gendis, yang memang tidak menyukai Siska, langsung menyahut, "Memangnya kenapa, Bu Aruna? Dia terlihat baik-baik saja." "Justru itu. Dia terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Aku sering melihat dia tertekan, sering lupa dokumen penting. Bahkan, Revan sempat bercerita padaku bahwa Siska sering membuat kesalahan fatal dalam perhitungan. Untungnya Revan selalu mengoreksinya tepat waktu." Revan bilang, "Siska ini mudah sekali panik dan gampang lupa saat berhadapan dengan angka-angka besar," ujar Aruna, sambil menunjukkan raut wajah khawatir yang sempurna. "Revan bilang begitu?" tanya Gendis, matanya membesar. "Iya, Revan sangat khawatir Siska stres dan akhirnya terkena burnout parah. Revan bahkan menyarankan Siska cuti dan menemui psikolog. Aku tidak enak hati, tapi kita harus menjaga nama baik perusahaan di mata investor. Apalagi ini proyek Bali dengan Pak Handoyo. Kita tidak ingin ada kesalahan perhitungan fatal yang bisa memicu audit besar-besaran, kan? Aku takut isu gangguan mental yang tidak disadari ini bisa jadi bumerang," Aruna menyimpulkan dengan nada penuh keprihatinan. Keesokan harinya, isu itu sudah menyebar ke seluruh lantai kantor. Bisikan tentang Siska yang ceroboh, Siska yang mudah lupa, dan Siska yang sedang tertekan hingga membuat kesalahan perhitungan, menjadi angin kencang yang menggerus kepercayaan para staf terhadap Siska. Reputasi Siska sebagai manajer keuangan yang handal kini dipertanyakan. Sementara itu, Revan dan Siska mengadakan pertemuan rahasia di sebuah ruang meeting kosong, jauh dari pandangan karyawan. Ketegangan di antara mereka tampak jelas. "Apa maksudmu dengan Aruna yang tiba-tiba perhatian dan memberimu bekal makan siang?" tanya Siska, nadanya tajam. Revan menghela napas berat. "Aku tidak tahu. Dia hanya bilang kasihan melihatku stres karena tekanan Pak Handoyo. Fokus kita bukan itu, Siska. Laporan keuangan yang sudah kita manipulasi untuk biaya damar, itu masalah besar. Aruna bilang Pak Handoyo akan meminta invoice asli dan detail transfer bank. Kita tidak punya itu." "Tenang. Aku sudah siapkan invoice palsu dari beberapa vendor lama. Kita bisa rekayasa invoice pengadaan interior yang belum terpakai," Siska mencoba menenangkan. "Tidak semudah itu. Bukankah kamu yang bilang Aruna mulai curiga dan menyebut-nyebut soal dana yang hilang? Bagaimana kalau dia sudah punya buktinya? Lalu, kenapa dia harus menyebarkan isu kesehatan mental tentangmu di kantin? Aku dengar seluruh kantor membicarakanmu." Revan membentak, suaranya tertahan, penuh frustrasi. Siska terkejut. "Apa? Dia menyebarkan isu apa?" "Isu kamu ceroboh, mudah lupa, dan membuat kesalahan fatal dalam laporan. Aruna bahkan bilang akulah yang menyarankan kamu ke psikolog. Sialan. Dia memposisikanmu sebagai orang yang tidak kompeten di mata Pak Handoyo. Dia tahu kelemahan kita, Siska. Reputasimu." Geram Revan, matanya memancarkan ketakutan. "Itu tidak mungkin. Aku yang paling teliti di sini." Aruna pasti membalikan fakta. Dia yang harusnya disalahkan karena lalai mengurus perusahaan warisan ayahnya. Siska membela diri, amarahnya meluap. Revan menggeleng putus asa. "Tidak. Jangan salahkan Aruna. Kamu ingat, kamu yang membuat kesalahan perhitungan saat awal proyek, dan aku yang menutupinya? Mungkin saja Aruna sudah tahu itu. Kita harus lebih kompak. Jangan sampai kita saling mencurigai. Kita harus hancurkan Aruna sebelum dia menghancurkan kita." Benih keraguan telah ditanam. Revan mulai mencurigai Siska ceroboh, dan Siska mencurigai Revan telah berbohong tentang
kebaikan, Aruna dan membeberkan kelemahan Siska kepada Aruna. Keduanya mulai melihat satu sama lain sebagai pasir hisap yang bisa menarik mereka tenggelam. Aruna, yang selama ini mengawasi dari jauh, tersenyum puas. Ia melanjutkan langkahnya dengan mengirimkan email kepada seluruh Dewan Direksi, termasuk Pak Handoyo. Isinya adalah ucapan terima kasih karena telah mempercayakan proyek Bali pada mereka. Dan di akhir email ia menambahkan sebuah kalimat yang sangat halus namun mematikan. PS, kami memastikan semua perhitungan sangat detail dan akurat. Kami tidak ingin ada kesalahan seperti di beberapa proyek sebelumnya yang sempat membuat Ibu Siska stres berlebihan hingga harus diistirahatkan. Email itu menjadi palu godam yang mengunci reputasi Siska sebagai karyawan bermasalah di mata Dewan Direksi. Malam harinya, Revan kembali ke rumah dengan wajah kusut. Ia langsung mengunci diri di kamar kerja. Aruna mengetuk dan masuk membawa segelas teh hangat. Sayang, kamu kenapa? Kamu terlihat sangat tertekan. Apakah Siska benar-benar membuat kesalahan lagi? Tanya Aruna, suaranya penuh empati. Revan mendongak. Matanya yang lelah menatap Aruna. Aku tidak tahu, Ru. Aku rasa, proyek ini terlalu berat untuk Siska. Dia memang mulai ceroboh. Aku juga kesal. Dia selalu menuntut dan marah-marah padaku. Seolah aku yang harus bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Aku jadi sering bertengkar dengannya akhir-akhir ini. Keluh Revan, tanpa sadar memberikan Aruna informasi penting tentang keretakan hubungan mereka. Kasihan sekali kamu, sayang. Kamu sudah kerja keras, tapi dia malah menyusahkanmu. Apa dia tidak tahu kamu stres karena tuntutan Pak Handoyo yang sangat detail soal laporan keuangan? Aruna mengelus punggung Revan. Dia tidak peduli, Ru. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Dia terlalu ambisius untuk diakui oleh Pak Handoyo. Sampai-sampai dia tidak sadar dia sudah merusak dirinya dan pekerjaannya. Revan bergumam, kata-katanya penuh kekecewaan terhadap Siska. Revan. Aruna menatapnya dengan lembut. Aku tahu kamu sangat mencintaiku, dan aku sangat mencintaimu. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Aku akan bicara dengan Siska. Aku akan coba sarankan dia cuti sebentar. Aku tidak mau dia merusak kariermu karena kecerobohannya. Revan memeluk Aruna dengan erat. Pelukan yang terasa seperti mencari perlindungan, bukan cinta. Terima kasih, Ru. Hanya kamu yang mengerti aku. Hanya kamu yang tulus. Siska, dia hanya memanfaatkanku, bisik Revan, tanpa menyadari bahwa kata-katanya adalah pengakuan yang menyakitkan bagi Aruna, tetapi juga bensin yang mempercepat laju rencana balas dendam Aruna. Aruna membalas pelukan itu dengan senyum licik yang tersembunyi di balik bahu Revan. Sakit luar biasa yang ia berikan kini telah membuat Revan berpaling dari Siska dan mulai meragukan komplotannya sendiri. Prahara dalam diam ini adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada teriakan. Aruna tahu, langkah selanjutnya adalah menggunakan damar untuk membuat mereka berdua saling tuduh dan akhirnya membongkar kejahatan mereka. Hubungan antara Revan dan Siska kini berada di titik didih. Tekanan dari proyek Bali yang menuntut transparansi total, ditambah isu kecerobohan dan gangguan mental yang Aruna sebarkan, membuat mereka berdua menjadi dua karang yang saling berbenturan di tengah badai. Revan semakin menjauh dari Siska, berlindung di balik perhatian palsu Aruna, sementara Siska diliputi amarah dan paranoid. Aruna tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk meledakkan bom waktu yang ia tanam sejak lama. Nama damar dan bukti manipulasi keuangan yang tersembunyi. Sore itu, Aruna sengaja menuju ruang kerja Revan saat suaminya sedang keluar sebentar untuk menerima telepon. Di atas meja kerja Revan, tergeletak setumpuk dokumen proyek yang harus segera diajukan kepada Dewan Direksi Pimpinan Pak Handoyo. Aruna dengan cepat dan hati-hati menyelipkan sebuah amplop kosong di antara tumpukan laporan keuangan yang sudah dimanipulasi itu. Amplop itu berisi selembar printout singkat yang Aruna buat dengan mesin tik lama, dengan gaya ancaman yang menyerupai pesan dari pemeras. Isinya hanya 2 kalimat. Angka-angka ini tidak akan berhasil menipu Handoyo. Segera siapkan dana 500 juta, atau damar akan membongkar semua rahasia Siska. Aruna merapikan tumpukan dokumen itu kembali, meninggalkan amplop itu seolah-olah baru saja diletakkan di sana. Ia mundur, bersembunyi di balik pintu yang sedikit terbuka, menunggu Revan kembali. Tak lama, Revan masuk,
kembali ke mejanya dengan raut wajah semakin tegang. Ia melihat amplop asing itu, membukanya dengan rasa curiga. Begitu membaca isinya, wajah Revan langsung berubah pucat pasi, seolah semua darah telah terkuras dari wajahnya. Ia menggenggam kertas itu kuat-kuat hingga kusut. Revan segera menelepon Siska. Suaranya dipenuhi panik yang sulit dikendalikan. "Siska, cepat temui aku di gudang arsip lama sekarang. Jangan sampai ada yang tahu," perintah Revan tanpa basa-basi. Aruna, yang mengikuti mereka dari jauh, tersenyum kecil. Gudang arsip lama adalah tempat yang sempurna, tersembunyi, pengap, dan jauh dari CCTV. Aruna tidak mengikuti mereka, melainkan memilih kembali ke ruang kerjanya. Ia menyalakan laptop pribadinya dan membuka aplikasi penyadap yang ia tanam di ponsel Revan. Sekarang, ia akan mendengarkan orkestra kehancuran yang ia ciptakan. Suara percakapan Revan dan Siska terdengar samar-samar, diselimuti derau kebisingan gudang arsip. "Kenapa kamu panik begini, Revan? Apa yang terjadi?" tanya Siska, nadanya khawatir. "Lihat ini," bentak Revan, suaranya meninggi. "Ini ada di meja kerjaku. Ada yang tahu. Ada yang tahu soal Damar dan ada yang tahu kita memanipulasi laporan ini. Mereka mengancam akan membongkar rahasia Siska." Siska merebut kertas itu. Setelah membaca, ia langsung terduduk di atas tumpukan kardus berdebu. "Tidak mungkin. Siapa yang tahu? Kita sudah sangat berhati-hati. Apakah Aruna? Dia kan yang paling sering berada di ruanganmu akhir-akhir ini." "Jangan gila, Siska. Aruna sangat mencintaiku. Dia tidak akan tega menghancurkanku. Lagi pula, dari mana dia tahu tentang Damar? Dia hanya tahu soal laporan keuangan karena aku yang memberitahunya dengan alasan aku mencurigaimu ceroboh." Revan membela. Ironisnya, ia sedang membela Aruna dengan kebohongan lain. "Justru itu. Kenapa kamu memberitahu dia soal laporan keuangan yang sensitif? Aku sudah bilang padamu untuk tidak melibatkan dia. Jangan-jangan dia pura-pura mencintaimu, Revan. Dia tahu kamu tertekan oleh Pak Handoyo, dan dia memanfaatkan kelemahanmu." Siska membalas, rasa curiga yang Aruna tanam kini berbuah lebat. "Dia tidak mungkin sekejam itu. Yang kejam itu kamu. Kamu yang selalu membuatku merasa tertekan. Kenapa Damar harus muncul lagi, Siska? Bukankah kamu sudah memberinya uang yang cukup agar dia tutup mulut?" desak Revan. "Aku sudah memberinya. Aku yang mengurus semuanya. Tapi sekarang, dia pasti kembali untuk memeras kita lebih banyak, karena dia tahu kita sedang mengurus proyek raksasa dengan dana yang besar. Dan ini semua salahmu, Revan. Kamu terlalu serakah dalam manipulasi angkanya di proyek sebelumnya." Siska tidak mau disalahkan. "Aku serakah? Kamu lupa, Siska. Kita melakukan ini untuk menjatuhkan Pak Handoyo, ayahku. Kamu tahu betapa aku membenci pria tua itu. Aku ingin melihatnya hancur. Dan aku hanya bisa melakukannya dengan uang dari perusahaan Aruna. Itu hanya alibi, Revan. Kamu serakah karena uang. Sama sepertiku. Jangan berpura-pura. Tapi sekarang kita dalam masalah besar. Kalau Pak Handoyo tahu kita menggelembungkan dana ini, kita bisa dipenjara. Lebih buruk lagi, kalau dia tahu rahasia Damar, dia akan menggunakan itu untuk menghancurkanmu seutuhnya. Dia akan tahu bahwa kamu adalah anakku." Jeda panjang menyelimuti percakapan itu. Revan tiba-tiba terdiam. "Apa yang kamu katakan, Siska?" Suara Revan terdengar aneh, seperti suara orang yang baru terbangun dari mimpi buruk. Siska menyadari kesalahannya. Ia telah mengucapkan kebenaran yang paling fatal dalam keadaan panik. Tidak ada apa-apa, Revan. Aku hanya stres dan mengigau." "Jangan berbohong padaku. Kenapa kamu mengatakan, dia akan tahu bahwa kamu adalah anakku? Apa maksudmu, Siska?" Revan berteriak, amarahnya telah mencapai puncaknya. "Revan, dengarkan aku. Itu tidak benar. Aku hanya salah bicara. Aku hanya stres." Siska menangis, mencoba meredam suara Revan. "Cukup. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu yang besar dariku.
Aku benci Pak Handoyo. Aku benci dia karena dia yang membuat ibuku meninggal. Tapi kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Kenapa kamu selalu memintaku untuk merahasiakan hubungan kita dari semua orang, termasuk Aruna? Katakan yang sebenarnya. Siska, siapa aku sebenarnya? Revan berteriak histeris. Siska terisak. Aku minta maaf, Revan. Aku tidak bermaksud mengatakannya. Tapi, ya, aku tidak bisa membohongimu lagi. Kamu adalah anakku. Aku melahirkanmu sebelum aku menikah dengan ayah Aruna. Pak Handoyo hanya ayah tiri yang membesarkanmu. Ayah kandungmu yang sebenarnya adalah Damar. Dan dia adalah pria yang paling aku cintai. Aku menikah dengan Pak Handoyo hanya untuk uangnya dan melindungimu. Aku mendekatimu saat kamu besar. Dan kita berdua jatuh cinta, karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Tapi kita harus tetap bersandiwara untuk mendapatkan harta Aruna, dan balas dendam kepada Pak Handoyo. Ruangan itu hening. Aruna, yang mendengarkan melalui headset, merasakan kedinginan yang menusuk tulang. Kenyataan ini jauh lebih keji daripada yang ia bayangkan. Ibu dan anak, yang terikat dalam hubungan terlarang, demi uang dan dendam. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh. Revan pasti menjatuhkan sesuatu. Kamu menjebakku dalam semua ini? Kamu menyuruhku membenci ayahku sendiri, dan kamu menipuku, membuatku jatuh cinta pada ibuku sendiri. Semua ini sandiwara. Suara Revan bergetar hebat, dipenuhi rasa jijik dan sakit yang luar biasa. Bukan sandiwara. Aku mencintaimu, Revan. Aku mencintaimu sebagai anakku, dan aku juga mencintaimu sebagai pria. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahannya. Siska memohon. Jangan sentuh aku. Kamu menjijikkan. Siska. Aku bersumpah, aku akan membongkar semua kebohongan ini. Aku akan serahkan semua bukti manipulasi keuangan ini ke Pak Handoyo, dan biarkan kamu dipenjara seumur hidup. Ancam Revan, suaranya penuh kemarahan dan keputusasaan. Siska tiba-tiba tertawa histeris. Silakan. Tapi jangan lupa, Revan, kita lakukan ini berdua. Kalau aku dipenjara, kamu juga. Kita berdua yang memanipulasi laporannya. Dan jangan lupa, kalau kamu membongkar ini, Pak Handoyo akan tahu kamu anakku. Kamu tidak akan mendapatkan warisan apa-apa. Kamu akan hancur dan menjadi anak haram yang dibuang. Percakapan itu terhenti dengan suara pintu yang dibanting keras. Aruna melepaskan headsetnya. Tangannya berkeringat dingin. Bom waktu itu telah meledak. Sakit luar biasa yang ia rasakan kini telah berbalik arah, menghantam Revan dan Siska dengan kebenaran yang jauh lebih mematikan daripada tuntutan hukum. Mereka tidak hanya saling mengancam dengan penjara, tetapi juga dengan kehancuran identitas dan aib keluarga. Aruna tersenyum penuh kemenangan. Ia memiliki rekaman penuh pengakuan mereka. Ini adalah kartu as yang tidak bisa mereka sangkal. Langkah selanjutnya adalah memastikan mereka berdua terperangkap dalam tindakan kriminal mereka. Ia akan menggunakan rekaman ini untuk mendapatkan keadilan, dan tentu saja, balas dendam yang manis. Rekaman yang didengar Aruna adalah peluru emas di tangannya. Pengakuan histeris Siska bahwa Revan adalah anak kandungnya sendiri, ditambah ancaman saling bongkar kejahatan finansial, adalah fondasi sempurna untuk menjatuhkan mereka tanpa Aruna harus mengotori tangannya sendiri. Kini, ia hanya perlu menekan tombol yang tepat. Setelah ledakan emosi di gudang arsip, Revan dan Siska menghilang dari kantor seharian. Revan tidak pulang. Aruna tahu, mereka sedang tenggelam dalam pusaran aib yang diciptakan oleh kebohongan mereka sendiri. Aruna memutuskan untuk membiarkan mereka menderita dalam isolasi sejenak. Ia kembali bersikap sebagai istri yang khawatir di depan kolega dan karyawan, menelepon Revan dengan nada cemas, yang tentu saja tidak diangkat. Keesokan harinya, Aruna sengaja datang ke kantor saat Siska sudah ada di ruangannya. Aruna masuk, membawa 2 cangkir kopi, dan meletakkannya satu di depan Siska. Selamat pagi, Siska. Kamu terlihat sangat lelah. Ada masalah berat ya? Aku dengar kamu bertengkar hebat dengan Revan kemarin, kata Aruna, suaranya tenang dan penuh perhatian yang menipu. Siska mendongak, matanya merah, wajahnya menunjukkan kelelahan luar biasa.
Tidak ada apa-apa, Aruna. Hanya pertengkaran kecil soal pekerjaan. Biasa. Revan memang sedang stres. Soal pekerjaan? Atau soal Damar? Tanya Aruna. Suaranya tetap lembut, tetapi kata Damar itu diucapkan dengan penekanan yang membuat Siska terlonjak dari kursinya. Wajah Siska langsung pucat, memudar secepat lilin yang tertiup angin. Ia menatap Aruna dengan ketakutan yang absolut, seolah Aruna adalah hantu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Bagaimana kamu tahu nama itu? Tanya Siska, suaranya nyaris tak terdengar. Aruna tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan ponselnya dan memutar klip audio yang paling krusial dari rekaman semalam. Suara Revan yang berteriak jijik dan suara Siska yang menangis mengakui kebenaran tentang hubungan ibu anak mereka. Suara Revan. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Siapa aku sebenarnya? Suara Siska. Kamu adalah anakku. Aku melahirkanmu sebelum aku menikah dengan ayah Aruna. Siska menjerit kecil. Tangannya menutup telinga. Matikan itu, Aruna. Kumohon. Aruna mematikan klip itu, menyimpan ponselnya kembali, dan kini menatap Siska dengan tatapan yang dingin, sedingin es abadi. Aku tahu segalanya, Siska. Semua. Dari manipulasi laporan keuangan untuk menyuap Damar, dendam kamu kepada Pak Handoyo, hingga kebenaran bahwa Revan adalah anak kandungmu. Bukan hanya perselingkuhan, Siska. Ini adalah persekongkolan keji yang kamu jaring selama bertahun-tahun. Siska terisak. Air matanya kini benar-benar tulus. Air mata seorang ibu dan seorang pelaku kejahatan yang tertangkap basah. Aku mohon, Aruna, jangan bongkar ini. Jangan biarkan Revan tahu aku tahu. Dia akan hancur. Aku janji, aku akan pergi dari perusahaan ini. Ambil semua yang kamu mau. Tapi jangan hancurkan anakku. Anakmu? Kamu menghancurkanku. Siska, kamu merampok warisan ayahku. Kamu mempermainkan perasaanku. Dan kamu menjebak Revan dalam hubungan terlarang, memanfaatkan dendamnya kepada Pak Handoyo. Kamu pikir aku akan diam? Aruna meninggikan suaranya, membiarkan emosinya keluar sedikit, hanya untuk menekan Siska. Aruna bersandar di kursi. Dengarkan baik-baik. Aku tidak akan melaporkan kalian ke polisi sekarang. Aku punya rencana yang lebih besar, hukuman yang lebih menyakitkan dari sekadar penjara. Siska mendongak, tatapannya penuh harapan yang rapuh. Apa yang kamu mau? Aku akan lakukan apa saja. Aku mau kalian melakukan presentasi proyek Bali itu di hadapan Dewan Direksi, dipimpin oleh Pak Handoyo, minggu depan. Kalian berdua harus datang. Dan kalian harus tampil meyakinkan, penuh chemistry seolah tidak ada yang terjadi. Tapi, Aruna jeda, memainkan perannya sebagai dalang. Dalam presentasi itu, kalian harus menyajikan laporan keuangan yang sudah saya revisi. Revisi? Apa maksudmu? Tanya Siska, kebingungan. Saya sudah mengganti semua pos yang kalian manipulasi. Dana yang kalian ambil untuk menyuap Damar, sudah saya gantikan dengan pengeluaran yang masuk akal dan didukung oleh info asli. Intinya, laporan keuangan yang akan kalian presentasikan nanti adalah laporan keuangan yang bersih, tetapi dengan angka-angka yang sangat mencolok dan aneh di mata seorang akuntan ulung seperti Pak Handoyo. Angka-angka ini akan memicu pertanyaan yang sangat tajam dan mendalam dari Dewan Direksi. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa tidak langsung melaporkan yang lama? Aruna tersenyum sinis. Aku ingin kalian berdua jatuh bersama, dengan kebanggaan kalian. Aku ingin melihat kalian diinterogasi habis-habisan oleh Pak Handoyo. Aku ingin kalian saling menunjuk dalam tekanan itu, dan aku ingin seluruh Dewan Direksi melihat betapa rapuhnya hubungan profesional dan pribadi kalian. Tapi kalau laporannya bersih, kenapa Pak Handoyo harus curiga? Tanya Siska, bingung. Karena laporan yang saya buat, meskipun angkanya bersih, menyembunyikan satu detail. Ada keanehan mendasar pada sumber pendanaan awal yang akan dipertanyakan Pak Handoyo. Saya akan membuat Pak Handoyo berpikir bahwa ada upaya pembersihan jejak kejahatan yang dilakukan oleh salah satu dari kalian untuk melindungi yang lain, jelas Aruna. Aku akan menanamkan di benak Pak Handoyo bahwa salah satu dari kalian mengorbankan diri untuk melindungi yang lain. Siska terdiam,
menimbang risiko. Dan kalau kami menolak? Aruna mengambil ponselnya. Kalau kalian menolak, aku akan mengirim rekaman ini, bersama dengan laporan keuangan asli yang dimanipulasi, langsung ke media massa dan polisi. Kalian akan kehilangan segalanya, termasuk satu sama lain. Revan akan tahu, aku sudah tahu dia adalah anakmu, dan dia akan dipenjara dengan label incest dan penggelapan. Kamu, Siska, akan dipenjara dengan aib seumur hidup. Pilihan ada di tanganmu. Ancaman Aruna adalah pedang bermata dua yang menakutkan. Siska tahu, harga yang diminta Aruna adalah kehancuran reputasi, tetapi setidaknya itu lebih baik daripada kehancuran moral dan hukum total. Baik, kami akan presentasi dengan laporan yang kamu berikan. Tapi apa imbalannya? Siska bertanya. Pasrah. Imbalannya adalah, setelah presentasi itu, kalian berdua akan mundur teratur dari perusahaan ini. Kalian akan menandatangani surat pengakuan hutang ganti rugi terhadap Senja Kencana atas dana yang telah kalian ambil. Dan Revan akan menceraikanku. Tanpa ribut-ribut. Itulah imbalannya, Aruna menegaskan. Siska mengangguk pelan, air matanya menetes lagi. Kami setuju. Aku akan bicara dengan Revan. Dia pasti setuju, demi melindungi aibnya. Setelah Siska pergi, Aruna langsung menghubungi Revan. Revan, cepat temui aku di rumah. Sekarang. Ada hal yang sangat penting yang menyangkut hidupmu. Perintah Aruna. Suaranya kini tidak lagi manis, melainkan dingin dan berkuasa. Revan tiba di apartemen. Wajahnya tampak seperti orang yang baru keluar dari neraka. Ia duduk di sofa, tatapannya kosong. Siska sudah bicara padaku. Ru. Dia bilang dia setuju dengan rencanamu. Dia bilang kamu tahu segalanya. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya dikendalikan oleh dendam dan Siska. Revan menunduk, tidak berani menatap mata Aruna. Aruna menatapnya. Ia merasa tidak ada lagi cinta, hanya rasa kasihan yang hambar. Kamu dikendalikan? Kamu yang memilih. Kamu memilih menghancurkanku. Dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya, Revan. Aruna meletakkan selembar kertas di meja. Surat cerai. Tanda tangani ini, Revan. Aku tidak ingin lagi memiliki suami yang bersembunyi di balik aib dan kebohongan ibunya sendiri. Setelah presentasi minggu depan, kita selesai. Revan mengambil pena. Air matanya menetes di atas kertas, membasahi tinta. Aku mengerti. Aku akan tanda tangani. Tapi satu hal, Ru. Kenapa kamu tidak langsung melaporkanku? Kenapa kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki sedikit aibku? Aruna mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Karena aku tahu, kehancuran terbesar bagi seorang pria yang penuh ambisi sepertimu, bukanlah penjara, melainkan kehilangan harga diri dan menyadari bahwa kamu hanya boneka dalam permainan orang lain. Aku ingin kamu sakit, Revan. Sakit luar biasa karena kehilangan segalanya, dari harta, istri, hingga kehormatanmu. Dan kamu akan mendapatkan rasa sakit itu di hadapan dewan direksi, di hadapan ayahmu. Revan menunduk. Ia tahu, hukuman ini jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ia menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Aruna telah berhasil mendapatkan pengakuan, melalui rekaman, surat cerai, dan kendali penuh atas presentasi yang akan menjadi panggung kehancuran Revan dan Siska. Ia kini menatap ke depan, di mana ia akan menggunakan pedang kebenaran untuk membelah kehormatan mereka di depan umum. Ruangan meeting utama di lantai tertinggi gedung Senja Kencana terasa dingin dan mencekam. Meja mahoni besar dikelilingi oleh para anggota dewan direksi, semuanya berwajah serius. Di ujung meja, duduklah Pak Handoyo, investor utama, yang tampak tenang namun matanya menyiratkan kesiapan untuk menyerang. Aruna duduk di sisi Pak Handoyo, memainkan peran sebagai owner yang suportif namun pasrah pada keputusan timnya. Di matanya, ruangan ini adalah panggung penghakiman. Revan dan Siska memasuki ruangan, terlihat sangat profesional. Tetapi bagi mata Aruna, aura ketakutan dan keputusasaan mereka tidak bisa disembunyikan. Wajah Revan tampak kaku. Sementara Siska berusaha keras menampilkan senyum palsu yang lebih menyerupai ringisan. Mereka tahu,
Presentasi ini adalah pedang Damocles yang tergantung di atas kepala mereka, siap jatuh kapan saja. Presentasi dimulai. Revan, sebagai bendahara proyek, mulai memaparkan rencana ambisius Resort Bali. Suaranya terdengar meyakinkan, tetapi tangannya yang memegang pointer gemetar samar. Siska, sebagai koordinator keuangan lapangan, mengambil alih untuk menjelaskan detail anggaran. Dan untuk proyek Bali, kami telah mengalokasikan total dana sebesar 500 miliar rupiah. Kami menjamin, setiap angka yang tercantum di sini telah melewati verifikasi ketat. Jelas Siska, menunjuk ke layar. Aruna tahu, laporan yang mereka tampilkan sudah dibersihkan olehnya. Dana manipulasi untuk menyuap Damar sudah disamarkan. Namun Aruna telah menyisipkan anomali finansial yang pasti akan menarik perhatian Pak Handoyo. Setelah Siska selesai, keheningan melanda ruangan. Pak Handoyo, yang sejak tadi diam, akhirnya meletakkan penanya. Saya mengapresiasi kerja keras kalian, Revan, Siska. Suara Pak Handoyo berat, penuh otoritas. Namun, saya memiliki beberapa pertanyaan mendasar, terutama menyangkut transparansi. Revan dan Siska saling pandang, cemas. Siska, Pak Handoyo memulai. Di sini tertulis, alokasi dana untuk pengadaan material premium, seperti marmer Italia dan kayu jati kelas A, mencapai 70% dari total anggaran. Itu wajar. Tetapi, pada pos, dana cadangan proyek, angkanya justru sangat kecil, hanya 2%. Pak Handoyo mengetuk meja. Dalam proyek sebesar ini, apalagi di wilayah Bali yang rawan cuaca, dana cadangan sekecil itu adalah tindakan bunuh diri finansial. Ini tidak mencerminkan kehati-hatian. Apakah Anda lupa tentang risiko fluktuasi harga dan biaya tak terduga, Siska? Anda yang menjabat koordinator keuangan lapangan, harusnya lebih mengerti prinsip dasar ini. Siska langsung panik. Laporan itu adalah versi Aruna, dan dia tidak sempat menganalisanya secara mendalam karena tekanan waktu dan ancaman. Maaf, Pak Handoyo. Kami berasumsi bahwa... Jangan berasumsi, potong Pak Handoyo tajam. Laporan keuangan adalah cerminan integritas. Kenapa Anda justru memprioritaskan pengeluaran yang besar di awal, tetapi mengorbankan keamanan jangka panjang proyek? Apakah ada kepentingan mendesak untuk membersihkan sebagian dana di pos pengeluaran lainnya sehingga harus dialokasikan ke material dan mengorbankan pos cadangan? Siska terdiam, lidahnya keluh. Pertanyaan Pak Handoyo tepat menusuk ke inti masalah, upaya membersihkan jejak. Siska tahu, jika dia membantah, Pak Handoyo akan curiga. Jika dia mengakui kesalahan, dia membongkar kebohongan Aruna, yang kini menjadi cover mereka. Revan, melihat Siska terdiam, berusaha mengambil alih. Maaf, Pak. Itu adalah keputusan saya. Saya merasa bahwa alokasi besar di awal akan menghemat biaya jangka panjang. Pak Handoyo beralih menatap Revan. Tatapannya kini lebih tajam, menusuk hingga ke ulu hati. Revan, sebagai bendahara proyek, Anda harusnya lebih pintar. Atau jangan-jangan, keputusan ini adalah cara Anda untuk melindungi Siska? Saya dengar, Siska sedang dalam kondisi mental yang kurang stabil, sering membuat kesalahan perhitungan. Anda melindunginya dengan memindahkan dana ke pos yang lebih mudah disamarkan, bukan? Sakit luar biasa yang Aruna janjikan mulai terasa. Revan dan Siska kini dipaksa untuk saling tunjuk. Jika Revan membela Siska, dia akan terlihat bodoh dan tidak kompeten. Jika ia menyalahkan Siska, ia akan melanggar kesepakatan rahasia yang ia dan Siska jalin. Tidak, Pak. Saya tidak melindunginya. Itu memang keputusan bersama, jawab Revan. Suaranya kini terdengar seperti bisikan yang tercekik. Keputusan bersama yang bodoh, Revan. Itu namanya melalaikan tugas. Saya ingin tahu, kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kalian begitu terburu-buru menghabiskan dana yang besar di pos yang tidak mendesak, sementara pos cadangan diabaikan? Apakah ada dana di luar proyek yang harus segera kalian tutup? Pak Handoyo menembakkan pertanyaan terakhir. Kata-kata, dana di luar proyek, itu adalah peluru kendali yang ditujukan pada Damar. Siska langsung menoleh ke Revan, matanya memancarkan kepanikan, seolah berkata, dia tahu tentang Damar. Revan,
yang juga tahu betul kemana arah pembicaraan ini, merasakan seluruh ruangan berputar. Harga dirinya sebagai seorang profesional telah diinjak-injak, dan ancaman aib keluarga kini terasa di ujung lidah Pak Handoyo. Ia tidak tahan lagi. "Pak, kami..." Revan mencoba bicara, tetapi suaranya pecah. Siska menyela dengan cepat. "Maaf, Pak Handoyo. Ini salah saya. Saya yang ceroboh. Saya yang salah hitung. Revan sudah memperingatkan saya. Tapi saya terlalu stres. Saya meminta maaf. Saya siap mengundurkan diri." Siska mencoba mengorbankan diri, seperti yang Aruna duga. Namun, Pak Handoyo menggeleng. Tatapannya kini berubah menjadi kesedihan yang mendalam saat menatap Revan. Mengundurkan diri tidak menyelesaikan masalah, Siska. Masalahnya di sini adalah kepercayaan dan keluarga. Pak Handoyo kemudian beralih ke Aruna, dan berkata dengan suara yang didengar oleh seluruh dewan direksi. "Aruna, nak, saya sarankan, demi masa depan perusahaan ini, kamu harus memutus hubungan profesional dengan mereka. Terlalu banyak racun dalam hubungan kerja ini. Saya sebagai investor, tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang integritasnya dipertanyakan dan bahkan memiliki konflik internal keluarga yang sangat mengganggu." Aruna mengangguk, peranannya sempurna. "Saya mengerti, Pak Handoyo. Saya menerima saran Bapak. Revan, Siska, saya harap kalian mengerti. Kalian melalaikan tugas. Saya rasa ini adalah akhir kerja sama kita." Revan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri, wajahnya merah padam karena amarah yang bercampur malu. Tatapannya beralih ke Aruna. Di mata Aruna, Revan melihat bukan lagi istrinya, melainkan sang eksekutor yang merencanakan kehancurannya dengan sempurna. Ini adalah sakit luar biasa yang sesungguhnya. Hancur di depan ayah yang ia benci, dan di depan dewan direksi yang ia inginkan pengakuannya. Siska, yang melihat Revan tidak membela dirinya dan justru terdiam, menyadari bahwa ia telah kalah total. Ia menunduk, tidak lagi memiliki kekuatan untuk berargumen. "Kami mengerti, Bu Aruna. Kami akan segera membereskan meja kami," ujar Siska, suaranya bergetar. Saat Revan dan Siska berjalan keluar ruangan meeting, Aruna melihat mereka berdua tidak saling memandang. Hubungan mereka, baik sebagai komplotan, maupun sebagai ibu dan anak yang terjerat cinta terlarang, telah hancur total di bawah tekanan kebenaran yang Aruna sajikan. Aruna membiarkan air mata palsu menetes dari matanya, seolah sedih atas kepergian suaminya. Pak Handoyo menepuk bahunya. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, nak. Perusahaan ini akan bersih," bisik Pak Handoyo. Aruna mengangguk. Ia tahu, babak ini telah usai. Revan dan Siska telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, dan hubungan terlarang mereka. Hukuman yang ia berikan jauh lebih menyakitkan daripada penjara fisik, yaitu penjara aib dan penyesalan seumur hidup. Tapi, Aruna belum selesai. Masih ada satu plot twist lagi yang harus ia bongkar untuk mendapatkan akhir yang bahagia. Setelah rapat dewan direksi yang dramatis itu, suasana di senja kencana terasa seperti sebuah kolam yang baru saja dibersihkan dari lumpur. Terasa lega namun masih menyisakan bau anyir. Revan dan Siska meninggalkan perusahaan di hari yang sama, tanpa banyak bicara, meninggalkan meja kerja mereka kosong seperti dua patung lilin yang meleleh akibat panasnya tekanan. Aruna memastikan semua proses administrasi, termasuk penandatanganan surat pengakuan hutang ganti rugi dan surat cerai, dilakukan dengan cepat dan profesional. Di apartemen, Aruna membereskan barang-barang pribadi Revan. Tidak ada lagi emosi yang menyelimutinya, hanya kepastian. Proses perceraian berjalan mulus karena Revan tidak punya pilihan selain menuruti semua persyaratan Aruna, demi menjaga aib yang jauh lebih besar. Malam itu, saat Aruna duduk sendiri di ruang tamu yang kini terasa sunyi, Pak Handoyo datang berkunjung. Pria tua itu tampak lebih tenang, namun ada aura penyesalan yang mendalam di matanya. "Aruna, nak, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan perusahaanmu dan menghukum Revan dengan cara yang benar," kata Pak Handoyo, duduk di seberang Aruna. "Saya hanya mencari keadilan, Pak Handoyo. Bagi saya, dan bagi mendiang ayah saya," jawab Aruna, menyajikan teh hangat. "Saya ingin meminta maaf yang tulus, Aruna. Saya telah hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh Siska.
Saya pikir Revan membenci saya karena saya ayah yang keras. Ternyata, dia membenci saya karena dia percaya dia bukan anak saya. Dan Siska sengaja meracuni pikirannya. Penyesalan ini sungguh pedih tak tertahankan. Ucap Pak Handoyo, matanya berkaca-kaca. Aruna mengangguk. Saya mengerti, Pak. Semua ini adalah tragedi yang diciptakan oleh dendam dan ambisi. Pak Handoyo lalu mengeluarkan sebuah map coklat tua dari tasnya. Saya datang tidak hanya untuk berterima kasih. Saya juga datang untuk meminta maaf atas nama mendiang istri pertama saya, ibu kandung Revan, yang dulu sempat membuat konflik dengan ayahmu. Dan, ini adalah dokumen yang saya temukan setelah saya menelusuri kembali semua dokumen lama saya. Saya pikir ini mungkin ada hubungannya dengan ayahmu, dan juga Siska. Aruna mengambil map itu. Rasa penasaran menggelitiknya. Di dalamnya, terdapat surat-surat lama yang ditandatangani oleh almarhum ayahnya, Pak Handoyo, dan Siska. Itu adalah perjanjian rahasia, bukan hanya soal perusahaan. Isi surat itu menjelaskan bahwa mendiang ayah Aruna telah setuju untuk menanggung biaya pengobatan dan pendidikan Revan, yang ia kira adalah anak haram Siska dan Damar. Tapi ada satu poin yang sangat mencolok, klausul rahasia ketiga. Bahwa TN Prabu, ayah kandung saudara Revan yang sebenarnya, telah menyetujui penyerahan hak asuh dan kewajiban finansial saudara Revan kepada NN Siska. Dan bahwa TN Prabu setuju untuk membiayai pengobatan TN Haris, ayah saudara Revan secara hukum, di luar negeri, demi menjaga kerahasiaan identitas saudara Revan. Aruna mengerutkan kening. TN Prabu? Siapa ini? Bukankah ayah kandung Revan adalah Damar? Seperti yang dituduhkan Siska. Pak Handoyo menggeleng. Saya juga bingung. Haris adalah nama almarhum mantan suami saya, yang adalah ayah biologis Revan. Siska menikahinya sebentar sebelum menikah dengan saya. Tapi ini, TN Prabu, nama ini asing. Tapi yang lebih aneh, lihat tanda tangan ini. Pak Handoyo menunjuk ke bagian bawah dokumen. Di sana tertera tanda tangan ayah Aruna, Pak Handoyo, Siska, dan TN Prabu. Aruna, saya memiliki firasat buruk. Siska bukan hanya memanipulasi kamu, Revan, dan saya. Dia adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Seseorang di balik layar sedang memainkan kita semua. Nama TN Prabu ini, entah mengapa, terasa sangat penting. Dan lagi, kenapa mendiang ayahmu harus membiayai pengobatan Haris? Seolah-olah ayahmu berhutang budi pada Haris atau pada TN Prabu. Aruna merasa kepalanya dipenuhi kabut tebal. Setiap lapisan kebohongan yang ia kupas, selalu ada lapisan lain yang lebih dalam. Plot twist yang ia alami kini terasa seperti sumur tak berdasar. Terima kasih, Pak Handoyo. Saya akan mencari tahu siapa TN Prabu ini. Saya merasa aib dan kejahatan Revan dan Siska hanyalah kucing hitam yang mengalihkan perhatian kita dari harimau yang sesungguhnya. Ucap Aruna, memegang erat dokumen itu. Setelah Pak Handoyo pamit, Aruna segera memulai pencarian. Ia menghubungi Ibu Lani lagi, menggunakan koneksinya untuk mencari tahu semua tentang TN Prabu, terutama yang berkaitan dengan mendiang ayahnya. 2 hari kemudian, Ibu Lani menelepon Aruna. Suaranya terdengar tercekat. Aruna, saya menemukan sesuatu. Ini sangat mengejutkan. TN Prabu itu adalah mantan kekasih pertama ibu kandungmu, Aruna. Mereka putus sebelum ibumu menikah dengan ayahmu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, TN Prabu adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses di luar negeri, dan dia memiliki dendam kesumat pada mendiang ayahmu. Dendam? Kenapa? Kabarnya, ayahmu pernah mengambil proyek besar TN Prabu saat mereka masih muda. TN Prabu bersumpah akan mengambil kembali semua yang hilang darinya, termasuk senja kencana yang dulu pernah mereka perebutkan. Tapi, TN Prabu dianggap sudah meninggal dalam kecelakaan kapal 20 tahun lalu. Aruna, kami semua tidak pernah tahu dia masih hidup. Aruna menjatuhkan ponselnya ke sofa. TN Prabu, mantan kekasih ibunya, yang dianggap meninggal, kini kembali. Dan ia memiliki dendam pada ayahnya. Siska dan Revan, dengan semua kejahatan finansial mereka, ternyata hanyalah bidak pion yang digunakan oleh TN Prabu untuk menjatuhkan ayahnya,
melalui perusahaan dan kehancuran moral. Aruna teringat kembali kebaikan Pak Handoyo yang tiba-tiba mendukungnya. Ia teringat bagaimana Pak Handoyo sangat tahu detail anomali finansial yang Aruna sisipkan. Aruna segera menelepon Pak Handoyo. Pak Handoyo, saya menemukan siapa TN Prabu itu. Saya juga tahu kenapa Bapak tiba-tiba begitu peduli dengan perusahaan saya. Katakan yang sebenarnya. Pak, Bapak bekerja sama dengan TN Prabu, bukan? Terdengar keheningan panjang dari seberang telepon. Akhirnya, Pak Handoyo menjawab dengan suara lelah. Ya, Aruna. Maafkan saya, Nak. TN Prabu menghubungi saya beberapa bulan yang lalu, sebelum kamu mencurigai Revan. Dia tahu saya membenci ayahmu karena dendam lama, dan dia menawarkan saya kesempatan untuk menghancurkan Senja Kencana dari dalam, dengan imbalan bagian besar dari proyek Bali. Siska dan Revan adalah pionnya, yang dimanipulasi dengan informasi bahwa Revan adalah anak kandung Siska dari Damar, agar mereka bekerja sama. Tapi TN Prabu, dia adalah dalang yang sesungguhnya. Dialah yang mengirim Siska untuk menikah dengan ayahmu agar bisa masuk ke dalam perusahaan. Aku Pak Handoyo. Saya hanya mengiyakan awalnya karena dendam. Tapi setelah saya bertemu kamu, dan melihat ketulusanmu, saya tidak tega. Saya memutuskan untuk membantu kamu mengungkap kebenaran. Dan itulah kenapa saya sangat menekan Revan dan Siska di rapat itu. Saya ingin mereka jatuh, bukan kamu. Aruna menutup matanya. Sakit yang ia rasakan kini bercampur dengan rasa tak percaya. Ia telah menghukum suami dan ibu tirinya, tetapi dalang yang sesungguhnya masih bebas. Terima kasih atas kejujuran Bapak. Tapi sekarang, kita harus mencari TN Prabu. Dia adalah musuh kita yang sesungguhnya, kata Aruna. Suaranya dipenuhi keberanian baru. Aruna merasa lega. Ia telah memenangkan pertempuran kecil melawan Revan dan Siska, tetapi perang yang sesungguhnya baru akan dimulai melawan bayangan di balik tirai. Ia kini adalah wanita yang telah kehilangan segalanya, tetapi mendapatkan kekuatan yang tak terduga dari kebenaran yang baru saja terkuak. Kepingan puzzle besar itu telah menyatu. Setelah pengakuan Pak Handoyo, Aruna dan investor itu mulai menyusun strategi untuk menjebak TN Prabu. Aruna menyadari, cara terbaik untuk memancing harimau keluar dari sarangnya adalah dengan menunjukkan bahwa umpannya sudah hilang. Aruna menghubungi TN Prabu melalui kontak email rahasia yang ia temukan dalam dokumen yang diberikan Pak Handoyo. Aruna memperkenalkan dirinya, bukan sebagai owner yang rapuh, melainkan sebagai seorang lawyer yang mewakili Senja Kencana setelah pemecatan Revan dan Siska. Aruna menulis, TN Prabu, kami tahu bahwa NN Siska dan saudara Revan adalah bawahan Anda dalam skema ini. Mereka telah dipecat, dan perusahaan mengalami kerugian besar. Jika Anda tidak segera menampakkan diri untuk negosiasi ganti rugi, kami akan menyerahkan semua bukti, termasuk rekaman pengakuan dan bukti transfer dana gelap, kepada pihak berwajib dan media. Seluruh dunia akan tahu bahwa Anda, TN Prabu, adalah dalang di balik kehancuran ini. Taktik itu berhasil. Beberapa jam kemudian, Aruna menerima balasan. TN Prabu setuju untuk bertemu, tetapi dengan syarat. Pertemuan dilakukan tanpa kehadiran Pak Handoyo, di tempat netral, dan hanya ada mereka berdua. Aruna memilih sebuah galeri seni yang mewah dan sepi di Jakarta Selatan, tempat yang ironisnya dipenuhi oleh keindahan, berbanding terbalik dengan kebusukan yang akan terungkap di sana. Aruna datang lebih awal, mengenakan sut hitam yang elegan, menampilkan aura kekuatan yang dingin. Ia membawa perekam suara tersembunyi dan secari kertas berisi pertanyaan yang disusunnya dengan hati-hati. Tak lama, seorang pria parubaya, sekitar usia akhir 50-an, masuk ke galeri. Pria itu tampan, berwibawa, dengan tatapan mata yang tajam dan perhitungan. Aura kekuasaannya langsung memenuhi ruangan. Inilah bayangan di balik tirai yang selama ini ia cari, TN Prabu. TN Prabu berjalan mendekati Aruna, tersenyum tipis. Anda pasti Aruna. Saya tidak menyangka, seorang owner perusahaan sebesar Senja Kencana begitu cekatan dalam bernegosiasi. Atau, Anda memang seorang lawyer? Aruna tidak membalas senyumnya. Saya Aruna. Saya tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Saya sudah kehilangan banyak hal, TN Prabu. Saya ingin Anda jujur. Kenapa Anda melakukan ini?
Kenapa Anda menggunakan suami dan ibu tiri saya untuk menghancurkan hidup saya dan perusahaan mendiang ayah saya? TN Prabu duduk di hadapan Aruna. Tatapannya menyeratkan kesedihan yang mendalam, yang segera ia sembunyikan dengan senyum arogan. Menghancurkan hidup Anda? Jangan berlebihan, Aruna. Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya, dan memberikan hukuman pada ayahmu. Hukuman apa? Ayah saya sudah meninggal, bentak Aruna. Suaranya naik sedikit. Dia pantas mendapatkannya. Ayahmu, dia mencuri segalanya dari saya. Aruna, dia mencuri proyek terbesar dalam karir saya. Dan dia mencuri wanita yang paling saya cintai, ibu kandungmu. TN Prabu berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu menggantung di udara. Saya dan ibumu adalah kekasih sejati. Kami berencana menikah. Tapi ayahmu datang, memanfaatkan kejatuhan finansial saya, dan merenggut ibumu dengan janji kemewahan. Itu masa lalu. Dendam kesumat macam apa yang Anda bawa sampai harus menghancurkan anaknya? TN Prabu mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya melembut, dan kini suaranya berubah menjadi sangat personal, seperti seorang ayah yang berbicara kepada anaknya. Aruna, kamu harus mengerti. Siska, Revan, Pak Handoyo, mereka semua adalah pion yang saya gerakan. Revan dan Siska saya umpan dengan kebohongan bahwa Revan adalah anak kandung Siska dari Damar, agar mereka bekerja sama. Tapi tujuan utama saya adalah perusahaan ini, dan membalas dendam kepada ayahmu. Dan yang paling penting, saya melakukan ini untuk mendekati kamu. Aruna mengerutkan kening. Mendekati saya? Apa maksud Anda? TN Prabu menghela napas. Matanya memancarkan rasa bersalah yang menusuk. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah memudar. Foto itu adalah foto seorang wanita yang tersenyum lebar. Wanita itu adalah ibu kandung Aruna. Di baliknya, ada tulisan tangan TN Prabu. Aruna, saya tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini. Tapi, kamu adalah darah dagingku, kata TN Prabu, suaranya bergetar. Aruna terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tertawa pahit. Tolong jangan berbohong lagi. Saya sudah lelah dengan sandiwara. Ayah saya adalah suami ibu saya. Dan ayah saya yang baru saja meninggal adalah orang yang membesarkan saya. Dengarkan saya, nak, TN Prabu mendesak, matanya memohon. Ibumu dan saya berpisah karena tekanan keluarga dan finansial. Tapi sebelum dia menikah dengan ayahmu, ibumu sempat kembali padaku. Kami menghabiskan satu malam bersama. Setelah itu, ibumu menikah dengan ayahmu. Saat ibumu hamil, dia tidak yakin kamu anak siapa. Tapi demi menjaga nama baik keluarga, ayahmu yang membesarkanmu menerima itu. Ayahmu tahu, kamu mungkin adalah anakku. Dan dia selalu merahasiakannya. TN Prabu mengeluarkan dokumen lain. Hasil tes DNA yang ia lakukan secara diam-diam melalui sampel rambut Aruna beberapa bulan lalu, saat Aruna sering menghadiri acara bisnis. Saya tidak pernah mati, Aruna. Saya pergi ke luar negeri, membangun kekaisaran bisnis saya, hanya untuk kembali dan mengambil kembali apa yang dicuri dari saya, termasuk kamu. Saya mendekati Siska, saya memberikan dia uang untuk membiayai operasi Siska dan Revan di luar negeri, dan Siska menjadi mata-mata saya. Siska tidak berselingkuh dengan Revan. Dia adalah ibu yang melindungi anaknya, yang percaya Revan adalah anak biologis Damar. Tapi Revan yang sebenarnya adalah anak biologis mantan suaminya Siska. Dan saya adalah ayah kandungmu. Inilah plot twist terbesar, yang jauh lebih menyakitkan. Suami yang berselingkuh dengan ibu tirinya hanyalah kabut tipuan yang menutupi kebenaran bahwa Aruna adalah putri kandung dari pria yang selama ini menjadi dalang di balik kehancuran keluarganya. Pria yang membenci ayahnya sendiri. Aruna bukanlah putri dari pria yang membesarkannya. Aruna menangis, bukan karena sakit hati lagi, tapi karena kebingungan identitas yang luar biasa. Ia adalah anak dari pengkhianatan ayahnya. Jadi, Anda menghancurkan hidup saya, hanya agar saya bisa kembali kepada Anda? Tanya Aruna, suaranya serak. Saya tahu cara ini kejam. Tapi saya tidak tahu bagaimana lagi cara membuat kamu mendengarkanku. Saya mengawasi kamu sejak kamu kecil. Saya melihat kamu tumbuh.
Saya ingin kamu mendapatkan semua yang terbaik. Saya ingin menebus dosa saya kepada ibumu. Saya memiliki kekayaan yang luar biasa, Aruna. Saya bisa mengembalikan semua yang hilang dari Senja Kencana, dan saya ingin kamu memimpinnya sebagai putri kandungku. TN Prabu berdiri, berjalan mendekati Aruna, dan berlutut. Saya mohon, Aruna, berikan saya kesempatan. Saya sudah menghukum ayahmu dengan mengambil perusahaan ini, dan sekarang, saya ingin memberikan kamu kebahagiaan sejati. Terimalah saya sebagai ayahmu. Bersama-sama, kita bisa membangun segalanya dari awal. Aruna menatap pria itu, pria yang seharusnya ia benci, tetapi yang kini menawarkan jawaban atas kebingungan identitasnya. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya pada semua ini, tetapi air mata dan penyesalan di mata TN Prabu tampak begitu nyata. Aruna telah menghukum pengkhianatannya, tetapi kini ia dihadapkan pada takdir keluarga yang jauh lebih rumit. Sakit luar biasa yang ia rasakan telah membawanya pada kebenaran yang tidak pernah ia duga. Galeri seni itu menjadi saksi bisu atas penemuan dan pengakuan yang mengubah segalanya. Setelah mendengar setiap kata dari TN Prabu dan melihat bukti DNA yang nyata, Aruna merasakan badai emosi yang bertolak belakang. Rasa benci yang membara karena telah dihancurkan oleh pria itu, kini bercampur dengan kerinduan naluriah seorang anak pada ayah kandungnya. Aruna membutuhkan waktu lama untuk meresapi kenyataan bahwa pria yang ia anggap almarhum ayahnya, yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, bukanlah ayah biologisnya. Sementara pria di depannya, sang dalang dari semua intrik, adalah darah dan dagingnya. Anda meminta saya untuk menerima Anda, setelah Anda menghancurkan pernikahan saya, menghancurkan perusahaan yang dibangun oleh ayah yang membesarkan saya, dan menjadikan hidup saya puing-puing aib. Tanya Aruna, suaranya kini tenang, namun dipenuhi kepedihan yang menusuk. TN Prabu masih berlutut, matanya menatap Aruna dengan permohonan yang tulus. Saya tahu, Nak. Saya tidak mencari pengampunan dari tindakan saya. Saya hanya mencari kesempatan untuk menebus dosa saya. Saya tidak ingin menghancurkan kamu. Target saya adalah menghukum ayahmu, yang telah mencuri segalanya dari saya, termasuk kamu. Tapi saya sadar, cara saya salah. Hukuman yang saya berikan kepada ayahmu, justru berbalik melukai kamu, satu-satunya yang tersisa dari wanita yang saya cintai. TN Prabu berdiri, menjulurkan tangannya yang gemetar. Saya sudah mengambil alih semua hutang Siska dan Revan kepada Senja Kencana. Saya bahkan menggandakan dana kerugian itu, dan saya akan memberikan bantuan hukum kepada mereka, karena mereka, seperti saya, adalah korban manipulasi dendam. Saya akan mengembalikan perusahaanmu, membersihkannya, dan saya akan memberikan warisan yang seharusnya menjadi milikmu sejak lama. Aruna memandang tangan yang terulur itu. Ia melihat ketulusan yang belum pernah ia lihat pada Revan. Mungkin, ini adalah kebenaran yang harus ia peluk. Kehidupan lamanya telah berakhir, dan kini takdir baru menunggunya. Ia menjabat tangan TN Prabu. Saya menerima Anda, bukan karena uang atau kekuasaan yang Anda tawarkan, tetapi karena saya tidak punya ayah lagi, ucap Aruna, suaranya sedikit pecah. Tapi janji pada saya, tidak ada lagi kebohongan. Kita akan menghadapi masa depan dengan kejujuran, bahkan jika itu menyakitkan. Saya janji, Nak, saya akan selalu ada untukmu. Mulai sekarang, kamu tidak sendiri, balas TN Prabu, memeluk Aruna erat, pelukan seorang ayah yang akhirnya menemukan anaknya setelah puluhan tahun hilang. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan Aruna perlahan mulai menata diri. Bersama TN Prabu, mereka bekerja sama membersihkan Senja Kencana. TN Prabu, dengan koneksi dan kekayaannya, melunasi semua hutang dan mengganti semua dana perusahaan yang dicuri. Ia menempatkan Aruna kembali sebagai owner tunggal dan mentornya dari kejauhan. Aruna juga mengirimkan surat cerai yang telah ditandatangani Revan dan dokumen pengakuan hutang Siska kepada mereka. Sebagai bagian dari ganti rugi, TN Prabu mengirimkan uang dalam jumlah besar kepada Revan dan Siska, dengan syarat mereka harus meninggalkan Jakarta dan memulai hidup baru di tempat lain, menjauhi aib dan dendam masa lalu. Aruna tahu, bagi Revan, aib tentang incest, yang sebenarnya adalah manipulasi, tetapi Revan tidak tahu, dan kegagalan ambisinya sudah menjadi hukuman terberat.
Di tengah semua kekacauan yang diselesaikan ini, Aruna mendapat dukungan yang tak terduga dan tulus dari salah satu arsitek andalannya, Dharma. Dharma adalah pria sederhana, berintegritas tinggi, dan pendengar yang sabar. Ia sudah bekerja di senja kencana sebelum Revan masuk, dan selalu menjadi jangkar ketenangan di tengah badai. Ia adalah orang pertama yang Aruna percayai untuk berbagi cerita tentang kehancuran pernikahannya, tentu saja tanpa mengungkapkan plot twist tentang TN Prabu dan identitas Revan. Suatu malam, Dharma mengajak Aruna makan malam di sebuah restoran kecil, jauh dari kemewahan yang selalu mengelilingi Aruna. Aruna, saya tahu kamu melewati masa yang sangat sulit. Kamu kuat, sangat kuat. Tapi kamu tidak harus membawa semua beban ini sendirian, kata Dharma, menatap Aruna dengan mata yang tulus dan penuh perhatian. Aruna tersenyum kecil. Terima kasih, Dharma. Kamu adalah salah satu alasan kenapa aku masih kuat berdiri. Kamu selalu ada, tanpa bertanya, tanpa menuntut. Saya tidak pernah berpikir untuk menuntut apa-apa. Dharma meletakkan garpunya. Saya hanya melihat seorang wanita yang pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Di kantor, saya selalu mengagumi integritasmu, meskipun di bawah tekanan Revan dan Siska. Saya tahu kamu bukan hanya seorang owner, tapi seorang pemimpin yang jujur. Jujur? Setelah semua intrik yang terjadi, tanya Aruna, menyindir dirinya sendiri. Dharma menggeleng. Intrik itu adalah pertahanan diri. Kamu berhak membela diri. Tapi yang saya maksud, kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu jujur pada keadilan. Saya tahu, setelah perceraian ini, kamu mungkin merasa takut untuk memulai lagi. Tapi saya ingin kamu tahu, ada orang di sini yang melihat kamu bukan sebagai mantan istri Revan, bukan sebagai owner kaya raya, tapi sebagai Aruna, wanita yang berhasil keluar dari api tanpa terbakar. Kata-kata Dharma yang tulus itu menyentuh hati Aruna lebih dalam daripada semua harta yang ditawarkan TN Prabu. Ia menyadari, setelah semua intrik dan kebohongan, ia merindukan sesuatu yang sederhana dan otentik, ketulusan tanpa agenda tersembunyi. Dharma, kamu tahu, selama ini aku hidup di antara orang-orang yang hanya melihatku sebagai kunci menuju uang. Revan, Siska, bahkan ayahku. Mereka semua punya agenda tersembunyi. Aruna menatap Dharma. Aku takut untuk mempercayai siapapun lagi. Jangan takut. Dharma memegang tangannya di atas meja. Sentuhannya lembut dan menenangkan. Aku tidak punya agenda apa-apa. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Aku tidak meminta kamu membalas perasaanku sekarang. Aku hanya meminta izin untuk tetap berada di sisimu, membantumu memimpin perusahaan, dan menjadi sandaran yang nyata, bukan ilusi. Aruna mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Ia telah menemukan ayah kandungnya, membersihkan perusahaannya, dan yang terpenting, ia telah menemukan secercah harapan pada cinta yang murni. Hukuman, sakit luar biasa, telah berakhir, menyisakan ruang untuk cinta baru yang otentik. Babak terakhir menanti Aruna, membiarkan hatinya terbuka lagi, dan menemukan kebahagiaan sejati yang pantas ia dapatkan. Musim berganti, membawa serta aroma kehidupan baru. 6 bulan telah berlalu sejak Revan dan Siska meninggalkan Jakarta, membawa serta aib dan hukuman batin mereka. Senja Kencana telah sepenuhnya pulih di bawah pengawasan ketat Aruna dan dukungan finansial serta bimbingan strategis dari TN Prabu. Perusahaan itu kini tidak hanya bersih dari manipulasi, tetapi juga jauh lebih kuat dan berintegritas. Hubungan Aruna dan TN Prabu, yang dimulai dari rasa sakit dan dendam, kini berlabuh pada rasa hormat dan cinta seorang anak kepada ayahnya. Mereka sering bertemu, membahas bisnis, dan perlahan, membangun kembali jembatan emosional yang hilang. Pimpinan Dewan Direksi sudah setuju sepenuhnya. Nak, proyek resort di Bali akan segera dimulai, dengan modal yang jauh lebih besar dan dikelola oleh tim baru yang bersih, ucap TN Prabu suatu pagi, saat mereka menikmati sarapan di kediaman mewah TN Prabu. Aruna tersenyum tulus. Terima kasih, Ayah. Semua ini tidak akan mungkin tanpa bantuan dan kejujuranmu yang sekarang. Perusahaan ini sudah kembali ke jalurnya. Dan aku merasa damai. TN Prabu menatap Aruna, matanya memancarkan kebanggaan. Kamu tidak hanya seorang pebisnis ulung, Nak.
Kamu adalah pemburu kebenaran yang gigih. Kamu berhasil keluar dari pusaran kebohongan itu. Ayahmu, yang membesarkanmu, pasti sangat bangga. Aku juga berharap begitu, bisik Aruna. Aku sudah memaafkan semua orang. Ayah, Revan dan Siska, mereka hanyalah korban. Dan kamu sudah membayar mahal untuk dendam masa lalumu. Ya, dan hukuman terbesar bagiku adalah menyadari bahwa aku telah menyakiti putriku sendiri demi balas dendam yang tidak berguna, jawab TN Prabu, nadanya dipenuhi penyesalan. Di kantor, Aruna menunjuk Dharma sebagai direktur operasional yang baru. Kenaikan pangkat itu bukan hanya karena Dharma adalah sandaran yang nyata baginya, tetapi juga karena kemampuannya dan integritasnya yang telah teruji. Dharma dan Aruna menghabiskan waktu bersama, bukan lagi hanya sebatas pekerjaan. Mereka sering menghabiskan malam di balkon apartemen Aruna, bukan untuk merayakan ulang tahun pernikahan palsu, melainkan untuk berbagi cerita dan tawa yang sesungguhnya. Suatu malam, Dharma berdiri di samping Aruna, memandang kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Aku selalu suka pemandangan ini. Terlihat ribuan kisah tersembunyi di balik setiap lampu, gumam Dharma. Ya, dan aku sudah lelah dengan kisah-kisah tersembunyi. Aku hanya ingin cahaya yang terang dan tulus, balas Aruna, menyandarkan kepalanya di bahu Dharma. Dharma meraih tangan Aruna dan menggenggamnya erat. Aku harap, aku bisa menjadi cahaya itu untukmu, Aruna. Aku tidak bisa menjanjikan kekayaan seperti yang pernah kamu miliki, atau intrik yang menarik, tapi aku janji, aku hanya akan memberikan kejujuran dan ketenangan. Aruna mendongak, menatap mata Dharma yang penuh ketulusan. Aku sudah tidak butuh kekayaan, Dharma. Aku butuh kamu. Kamu yang membuatku merasa aman, jauh dari topeng dan sandiwara. Aku mencintaimu, Aruna. Dengan segala kekuatanmu, dan segala kerapuhanmu, ucap Dharma. Aku juga mencintaimu, Dharma, jawab Aruna, lalu ia meraih Dharma, membiarkan ciuman itu menjadi awal yang baru, murni dari hati, tanpa agenda bisnis, tanpa dendam, dan tanpa rahasia. Beberapa bulan kemudian, Senja Kencana mengadakan acara peresmian proyek pembangunan resort mewah di Bali. Aruna berdiri di panggung, wajahnya bersinar, bukan karena riasan mahal, melainkan karena kebahagiaan sejati. Di sampingnya, berdiri Dharma, tunangannya, yang kini menjadi pasangan hidup dan partner bisnisnya. Di barisan depan, duduk TN Prabu, tersenyum bangga. Setelah acara resmi, Aruna berjalan mendekati TN Prabu. Ayah, aku telah mengambil keputusan. Aku akan tetap memimpin Senja Kencana di Indonesia. Tapi aku ingin kamu membawa kembali nama ayah yang membesarkanku. Aku ingin kamu mendirikan yayasan atas nama ayah yang membesarkanku, di bawah naungan perusahaanmu di luar negeri. Biarlah namanya tetap hidup, sebagai pengakuan bahwa dia adalah orang yang sangat baik, pinta Aruna. TN Prabu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tentu, nak, itu adalah ide yang sangat mulia. Kita akan pastikan kebaikannya dikenang. Aruna juga mengirimkan sebuah surat kepada Revan, yang kini memulai hidup barunya di kota kecil di luar negeri. Surat itu bukan berisi amarah, melainkan sebuah penutup. Revan, kami telah mengampuni dan menyelesaikan semua masalah hukum dan finansial. Aku harap kamu juga bisa memaafkan Siska dan memaafkan dirimu sendiri. Kamu adalah korban, sama sepertiku. Carilah ketenangan yang sesungguhnya. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan, jauh dari ambisi yang menyesatkan. Surat itu adalah tirai penutup dari masa lalu yang kelam. Aruna kini telah memiliki segalanya. Perusahaan yang sehat, ayah kandung yang menyayangi, dan calon suami yang mencintainya dengan tulus. Ia telah belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang janji-janji mewah atau ambisi yang dibagi, melainkan tentang kejujuran yang telanjang dan kesediaan untuk berdiri bersama di tengah badai. Kisah tentang pengkhianatan, intrik, dan rahasia keluarga telah berakhir. Yang tersisa hanyalah Aruna, wanita kuat yang berjalan maju, didampingi oleh Dharma, menuju Senja Kencana yang ia ciptakan sendiri, yang jauh lebih indah dan nyata dari yang pernah ia miliki sebelumnya.